Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan petualangan Qin Mu di kota Lizhou untuk menumpas kaum pemberontak. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Semua orang dalam suasana hati yang berat ketika mereka mengikuti Qin Mu dan menuju ke selatan di sepanjang kaki bukit. Setelah sekitar 3 hingga 4 mil, mereka akhirnya berjalan keluar dari area yang diselimuti oleh kabut hitam. Berjalan 3 hingga 4 mil ke depan, Qin Mu menoleh ke belakang dan melihat kabut hitam itu seperti wajan hitam besar yang tak tertandingi yang ditutupi di sekitar sungai Surging, menahan kedua sisi pantai. Di tengah kabut hitam ada gerbang besar yang membuka akses antara hidup dan mati, menghubungkan ke gerbang di dunia bawah. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang akan bertahan hidup di Lizhou, Qin Mu berpikir dalam hati. Tidak lama kemudian, Qin Mu tiba-tiba berhenti, ada pasukan di sini. Yun Kuei senang, tentara? Pasukan perdamaian abadi kita? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke depan, tentara pemberontak. Semua orang melihat ke depan dan ada puluhan kapal terbang ke arah mereka. Para gonfanon dilabeli di kapal dan di sekitar masing-masing dan setiap kapal adalah binatang buas aneh yang terbang di langit. Ada binatang aneh dalam bentuk dan ukuran, memiliki banyak spesies. Sementara itu, di bawah pasukan di langit, ada barisan tentara yang dibuat oleh praktisi seni bela diri dan praktisi seni ilahi. Di antara para prajurit, ada binatang buas besar yang diikat penuh dengan batu bundar besar. Binatang ini tingginya puluhan meter dan seperti gunung yang bergerak. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, tanah bergetar tanpa henti. Qin Mu dan yang lainnya berdiri di satu sisi dan membiarkan pasukan besar ini yang menuju medan perang di Surging River untuk lewat. Seorang jenderal yang berdiri di salah satu kapal menembakkan tatapannya yang seperti kilat ke atas dan menyapu Qin Mu dan yang lainnya sebelum bertanya kepada petugas di sampingnya, siapa orang-orang itu. Petugas di sampingnya memberi Qin Mu dan sisanya beberapa pandangan dan berkata, mereka tampaknya adalah murid-murid dari sekte Gunung Besar. Saya akan turun untuk bertanya kepada mereka. Jenderal ini melompat turun dari kapal dan setiap kali kakinya mendarat, akan ada lotus emas yang mekar di bawah kakinya. Dengan teratai mekar dengan setiap langkah, dia berjalan ke Qin Mu dan sisanya selangkah demi selangkah, membuat semua orang merasa takut dan gentar menghadapi bencana. Ini adalah ahli hebat dari 7 bintang realm yang bisa menginjak kekosongan. Jika dia ingin membunuh mereka, itu semudah meniup setitik debu. Petugas itu melihat patung Dewa Iblis di punggung naga kilin dan bertanya dengan dingin, murid-murid sekte Gunung Besar, berlari tanpa perlawanan, bagaimana Anda bisa dihukum? Qin Mu membungkuk dan menjawab dengan nada tidak sopan atau sombong, sekte gunung hebat kami telah mencoba yang terbaik. Kami telah memanggil Dewa Iblis untuk membantu dalam pertempuran, bukan saja kami tidak bersalah, kami juga telah melakukan perbuatan baik. Petugas itu mendengus dingin. Namun, kamu telah melarikan diri dari pertempuran, ini adalah kejahatan yang dapat dihukum mati, harus dipenggal di tempat. Qin Mu memiliki ekspresi kesedihan dan kemarahan ketika dia memprotes, kami menderita serangan menyelinap Lizhou dan di antara 13 saudara-saudaraku, 7 dari mereka telah tewas dalam pertempuran, hanya kita berenam yang tersisa. Ketika kita mempertaruhkan hidup kita, di mana orang-orangmu? Sekte gunung hebat kami telah dimusnahkan dan hanya kami yang tersisa, apakah Anda benar-benar ingin kita semua mati di sana? Jenderal, tinggalkan beberapa biji untuk sekte gunung hebat kami. Jenderal itu ragu-ragu dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Di kapal di langit, jenderal itu berkata dengan sungguh-sungguh, sudah ada sangat sedikit orang di Great Mountain Sect sehingga tidak perlu mempelajari hal ini. Mereka telah melakukan perbuatan besar dengan memanggil satu dewa setan untuk membantu dalam pertempuran. Biarkan mereka mengeksekusi mantra mereka untuk menegaskan identitas mereka sebelum membiarkan mereka pergi. Chen Wanyun, Yun Kuei dan yang lainnya berkeringat dingin. Mereka belum pernah berkultivasi sebelum mantra sekte Gunung Besar. Qin Mu mengeksekusi harta jimat dan suara jenderal terdengar, bukan harta jimat, mantra. Ki vital Qin Mu beredar dan ki vitalnya berubah menjadi ran yang bersinar ke tubuh patung Dewa Iblis, menerangi ran pada patung Dewa Setan. Jenderal itu membungkuk dan berkata, Jenderal Xiaoyi, ini memang Ghost Transferring God Running Command dari sekte Gunung Besar. Jenderal Xiaoyi di kapal melambaikan tangannya, biarkan mereka pergi, pindahkan pasukan, dan serang Lizhou. Berhenti. Tatapan Jenderal Xiaoyi mendarat di Qin Mu dan yang lainnya, senyum melengkung di bibirnya, kirim mereka ke kota surga Wave dan biarkan mereka memanggil Dewa Iblis di sana juga. Kota surga Wave? Qin Mu dan sisanya memiliki sedikit perubahan ekspresi. Mereka merasa baru saja melarikan diri dari gerombolan serigala dan masuk ke dalam sarang harimau. Jenderal Xiaoyi tersenyum, hantu sekte Gunung Besar sekte mentransfer dewa mengirim perintah rune memang kuat. Kota surga Wave juga menyerang pantai yang berlawanan karena itu jika ada Dewa Iblis yang membantu mereka, akan ada jauh lebih sedikit korban di kota surga Wave. Linding, Anda akan mengikuti mereka. Petugas itu langsung mengakui. Jenderal Xiaoyi melambaikan tangannya dan membiarkan pasukan berada di jalan mereka.
Qin Mu dan yang lainnya membungkuk dan ketika tentara telah lewat, perwira Lin Ding tersenyum. Saudara-saudara junior, mari kita menuju kota surga Wave. Ekspresi Qin Mu tetap tidak berubah dan berkata, tolong, petugas Lin. Lin Ding tersenyum, sekte gunung hebatmu telah melakukan perbuatan baik dan meskipun hanya ada beberapa dari kalian yang tersisa, kamu masih bisa memanggil Dewa Iblis ke depan untuk membantu kami dalam pertempuran. Kalian pasti akan membangun kembali sekte Anda dan bersinar. Meskipun kamu masih sangat muda, aku mengagumi kemampuan ajaib semacam ini. Qin Mu tertawa keras dengan wajah penuh kemuliaan, kami berhutang budi pada kata-kata keberuntungan petugas. Itu benar perwira, saya melihat Anda belum setua itu kultivasi Anda tinggi, bolehkah saya berani bertanya apa ranah petugas sekarang? Puncak 7 bintang realm, bagaimanapun, selalu sulit untuk maju ke Celestial Being Realm. Lin Ding menghela nafas dengan sedih, makhluk surga itu keras dan sekarang karena dunia sedang kacau, kita harus menegakkan keadilan atas nama surga, untuk membersihkan hukum dan disiplin pengadilan kekaisaran, untuk menyingkirkan penguasa kerajaan yang mengingkari. Ini adalah kesempatan dan saya mungkin bisa mengambil kesempatan ini untuk melakukan terobosan. Kalian mungkin masih muda tapi kamu juga harus menangkap kesempatan ini. Jika kita bisa menyerangnya tanpa ampun bersama-sama, apakah kita bisa menyingkirkan ahli hebat ini? Qin Mu menghitung diam-diam dan merasa kemenangannya tidak pasti. Namun, kecuali dia bisa membuat naga kilin bergerak, dengan watak naga kilin yang selalu mengundurkan diri dari kesulitan, mungkin akan sulit untuk membuatnya mempertaruhkan nyawanya. Kita bisa menyingkirkan 13 praktisi seni ilahi jadi mengapa kita tidak bisa berurusan dengan seorang ahli dari 7 bintang realm? Tatapan Qin Mu goyah. Mereka berjalan beberapa mil ke depan dan tiba-tiba mereka mendengar teriakan datang. Sekelompok bandit datang membantai dan bandit-bandit ini tidak lemah sama sekali. Kepala bandit adalah seorang praktisi seni ilahi sementara yang lain adalah praktisi seni bela diri. Semua orang bernafsu untuk membunuh ketika petugas Lin Ding tersenyum, jangan khawatir. Mereka hanyalah beberapa curut, biarkan mereka datang. Bandit-bandit itu dibantai dan petugas Lin Ding hanya mengangkat tangan dan mengeluarkan mudra. Dengan guntur di telapak tangan meledak, ledakan keras terdengar dengan kilatan cahaya putih, meledak tubuh lusinan bandit. Bahkan praktisi seni ilahi juga meledak di tempat dan meninggal. Guntur di telapak sekolah teknik pertempuran. Hati Qin Mu melompat dan langsung merasakan masalah pelik di tangannya. Terhadap praktisi kuat dari sekolah teknik pertempuran, serangan menyelinap sama sekali tidak berguna. Mereka semua adalah praktisi seni bela diri dari 5 elemen alam, oleh karena itu jika mereka menerkamnya, mereka paling tidak akan menggaruk punggung petugas Lin Ding dan tidak akan bisa melukainya. Dengan cemas di hati mereka hanya bisa mengikuti petugas Lin Ding menuju kota surga Wave. Qin Mu bertanya, Jenderal Lin Ding, bolehkah saya bertanya apa latar belakang Jenderal Xiaoyi? Petugas Lin Ding mengungkapkan ekspresi kagum dan berkata, Jenderal Xiaoyi adalah putra mahkota dari negara Eksis Keadilan dan setelah negara Eksis Keadilan dianeksasi, Kaisar dianugerahkan sebagai raja dengan nama keluarga yang berbeda sementara Jenderal Xiaoyi dianugerahkan sebagai Pangeran Xiaoyi. Sekarang Imperial Preceptor melempar keterampilan di dunia ini ke dalam kekacauan, ini untuk jalur iblis. Ini adalah kesempatan bagi Jenderal Xiaoyi dan dia mungkin bisa membangun kembali kerajaannya. Kota surga Wave ada di depan. Di depan mereka, ada rantai puncak gunung yang tak terputus di samping pantai sungai Surging. Gunung-gunung memaksa Surging River untuk mengitari mereka dan kota surga Wave membangun di pegunungan yang memotong menjadi Surging River. Di bawah ini adalah tebing terjal dan permukaan batu terjal yang menyebabkan Surging River menjadi lebih mendesak di sini. Setiap kali ombak yang menjulang menampar tebing, mereka akan mengeluarkan poni yang mengguncang dunia. Gelombang yang hancur kemudian naik tinggi ke langit, seolah-olah ada banyak mutiara giok putih jatuh dari awan putih di langit. Gelombang menampar awan sampai ke surga, inilah bagaimana kota surga Wave muncul. Pada saat ini, ada tentara dari pasukan pemberontak di mana-mana di kota surga Wave yang sedang melihat pasukan Eternal Peace Empire di seberang sungai, berpegangan pada senjata mereka dan menunggu waktu untuk bergerak. Petugas Lin Ding membawa mereka ke kota surga Wave dan berkata, orang yang menjaga tempat ini adalah keberadaan tingkat Master Kultus, Raja Naga dari Sekte Dragon Rider. Anda pasti pernah mendengarnya sebelumnya, kan? Meskipun kemampuan Raja Naga tidak setinggi itu, dia telah mengangkat naga banjir dan naga banjir ini sangat kuat. Itu dapat membunuh praktisi yang kuat dari alam kehidupan dan kematian tanpa masalah. Itu putra Raja Naga di depan, Long Jiaonan. Long Jiaonan adalah pria cantik dan genit yang mengenakan gaun berwarna cerah. Ada riasan tebal di wajahnya dan tampak sangat memprovokasi mata. Itu adalah master sekte muda dari Sekte Dragon Rider. Petugas Lin Ding membawa Qin Mu ke depan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Long Jiaonan bertukar sapa dengannya dan sedikit terkejut ketika dia tiba-tiba melihat Qin Mu. Orang ini terlihat akrab. Qin Mu merasa khawatir di hatinya dan menunduk untuk menyambut.
Ketika dia memasuki ibu kota untuk pertama kalinya, dia telah mengambil kapal yang menuju ibu kota dengan Wei Yong dari makam sungai. Long Jiaonan telah mengendalikan ular besar untuk terbang di udara dan membunuh semua orang di kapal, hanya menyisakan dia dan Wei Yong yang melarikan diri untuk hidup mereka. Dengan tergesa-gesa, Long Jiaonan mungkin telah melihat wajahnya sebelumnya. Beberapa orang ini adalah murid-murid dari sekte Gunung Hebat. Petugas Linding memperkenalkan, mereka memanggil Dewa Iblis di Dir County sehingga Jenderal Xiaoyi ingin mereka menggunakan mantra mereka di sini di kota surga Wave untuk memanggil Dewa Iblis untuk membantu kami dalam pertempuran. Long Jiaonan tidak ingat di mana dia pernah bertemu Qin Mu sebelumnya, tetapi matanya bersinar dan dia tertawa, memanggil Dewa Iblis? Nah, ini menarik. Artefak ajaib apa yang kalian butuhkan? Saya akan mempersiapkan mereka untuk Anda. Qin Mu segera berkata, kami hanya membutuhkan altar pengorbanan tulang putih yang lebarnya 13 kali 13 meter. Itu harus dibangun menggunakan tulang dan platform altar harus ditata dengan tengkorak. Soket mata tengkorak harus menghadap ke atas dan tidak bisa ceroboh. Betapa merepotkan. Long Jiaonan tersenyum, di masa kekacauan, banyak sekali mayat. Tunggu sebentar, saya akan memerintahkan orang untuk menyiapkan altar pengorbanan. Jika tulangnya tidak cukup, kami akan membunuh beberapa orang untuk menebusnya. Kehidupan orang-orang kota surga Wave tidak berharga. Qin Mu berkata, ketika kami sedang mengeksekusi seni rahasia sehingga kami tidak dapat diganggu, oleh karena itu Jenderal Umum Long Jiaonan memberinya tatapan centil dan Qin Mu merasa merinding muncul. Long Jiaonan tersenyum, aku mengerti, kamu bisa tenang. Saya akan menempatkan tentara di luar altar pengorbanan. Namun, jika Anda tidak bisa memanggil Dewa Iblis dan membodohi saya pasti akan memenggal Anda sepenuhnya. Chen Wanyun, Yun Kuei dan budak serigala merasakan rambut mereka berdiri tegak. Di sisi lain, Si Yun Xiang dan Yu Qinghong masih terasa normal. Tidak lama kemudian, Long Jiaonan sudah memerintahkan bawahannya untuk membangun altar pengorbanan tulang putih di kota surga Wave. Altar ini terletak di rumah bangsawan kota. Long Jiaonan memberhentikan para prajurit dan membuat mereka stasiun di luar sehingga mereka tidak bisa mengamati Qin Mu dan sisanya melemparkan mantra mereka. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat lebih dari 100 tentara ditempatkan di luar dan itu sangat mustahil bagi mereka untuk pergi. Apa yang harus kita lakukan? Di altar pengorbanan, semua orang memandang Qin Mu. Chen Wanyun berkata dengan suara rendah, kami sekarang jauh di wilayah musuh, Senior Paman Qin, Anda akan membuat panggilan. Dia akhirnya berubah dan memanggil Paman Senior Qin Mu. Meskipun Yun Kuei dan Yu Qinghong bingung, mereka tidak menyelidiki. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja kita menggunakan mantra untuk memanggil iblis, mengundang Dewa Iblis ke atas. Yun Kuei melompat kaget dan berteriak, kami belum belajar mantra sekte gunung besar sebelumnya, bagaimana kita memanggil Dewa Iblis? Aku sudah belajar sebelumnya. Qin Mu membawa patung Dewa Iblis dan meletakkannya di atas altar pengorbanan. Dia kemudian menikam spanduk putih di 4 sudut dan berkata, aku akan menjadi orang yang memanggil dan mengirim Dewa Iblis ini. Sekte Gunung Besar membutuhkan 13 orang untuk menjalankan mantra ini, tetapi saya merasa saya bisa melakukannya sendiri, meskipun itu akan sedikit menyusahkan. Yun Kuei berkata dengan ragu-ragu, seluruh keluarga kita akan digantung jika kita memanggil Dewa Iblis untuk membantai pasukan kerajaan perdamaian abadi. Jangan khawatir, pasti ada beberapa trik untuk memanggil Dewa Iblis, mereka tidak akan membiarkan Dewa Iblis mengamuk kalau tidak, orang-orang yang memanggil Dewa Iblis akan mati juga. Tatapan Qin Mu goyah dan dia menghembuskan nafas keruh, jika kita memanggil Dewa Iblis dan membuatnya menyerang kota surga Wave, aku pikir kita bisa melarikan diri saat kekacauan terjadi. Kalian menjaga lingkungan dan berhati-hati dengan gerakan apapun, aku akan membaca mantra. Semua orang segera berdiri berjaga di sekitar altar pengorbanan. Qin Mu mengambil harta jimat dan melihat rune pada permukaan 1024, menghafal mereka dengan hati. Dia kemudian melihat rune pada patung Dewa Iblis, membandingkannya satu persatu sebelum bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak pasti dan mulai membaca mantra. Ki vitalnya meledak dan benang ki vitalnya mengangkat 13 jimat harta di udara, mengelilingi patung Dewa Iblis. Bahasa yang tidak jelas dan kuno terdengar dari rongga hidung dan rongga mulutnya saat ki vitalnya mulai mendorong harta jimat untuk berubah, menerangi rune pada harta jimat satu demi satu. Tanda kemudian bersinar ke patung Dewa Iblis, menerangi tanda yang dicetak di sekitar patung Dewa Iblis. Chen Wanyun dan yang lainnya bingung. Bahasa yang keluar dari mulut Qin Mu bukanlah bahasa yang biasanya mereka ucapkan. Itu sedikit mirip dengan bahasa sekte gunung besar memberi ketika mereka memanggil iblis tetapi tampaknya bahkan lebih mendalam. Ini bahasa iblis, kata Si Yun Xiang dengan suara rendah. Runi dari patung Dewa Iblis ini menyala satu persatu. Mengontrol 13 harta jimat diperlukan seseorang untuk menghafal lebih dari 1000 rune dan pengaturannya. Meskipun Qin Mu belum menguasai Canon Komputasional Canon of Supreme Mystery, ingatannya telah meningkat dengan cepat sehingga dia bisa mengendalikan mereka dengan tenang.
1 jam kemudian, lebih dari setengah tanda pada patung Dewa Iblis ini telah dinyalakan olehnya. Pada saat yang sama, ketika dia melantunkan bahasa iblis, dia merasa bahwa dia secara bertahap membuat koneksi dengan makhluk dari dunia gelap lain di kedalaman ruang dan waktu melalui patung ini. Dan pada saat ini, lebih dari 10 Taois membawa patung Dewa Iblis lain dan bergegas ke kota surga Wave. Ketika petugas Linding melihat para Taois ini, dia segera menyambut mereka dengan senyum. Kalian dari sekte Gunung Besar datang tepat, saudara-saudari juniormu saat ini memanggil iblis di kota, sudah cukup lama. Junior? Jenderal ini mungkin tidak tahu bahwa para murid dari sekte Gunung Besar kami dibagi menjadi 2 kelompok Kedir County untuk mengundang para dewa. Untungnya, kita telah berhasil mengundang Dewa Iblis ke atas, namun, kelompok murid lainnya semuanya telah dibunuh. Patung dan jimat harta Dewa Iblis dirampok, serta pakaian mereka. Ekspresi perwira Linding berubah sangat dan dia berteriak, jika mereka yang memanggil iblis sekarang bukan murid dari sekte Gunung Agung Anda, lalu siapa mereka? Mata Taois itu menyala ketika dia mendengar nyanyian samar yang datang dari istana Tuan Kota dan berkata dengan dingin, saya juga ingin tahu siapa mereka? Ini buruk, orang yang memanggil iblis telah membuat koneksi dengan Dewa Iblis di alam iblis. Mari kita bergegas. Mata Linding berkedut tidak teratur ketika dia buru-buru bergegas menuju ke arah kastil Tuan Kota sambil berteriak dengan keras, Tuan Sekte Muda, cepat memberikan perintah untuk mengeksekusi setan-setan itu di kastil Tuan Kota. Di puri penguasa kota, Qin Mu merasakan kesadarannya memasuki jauh ke dunia lain melalui patung Dewa Iblis ini dan kesadarannya berkelana sepanjang kegelapan ini sebelum berhenti tiba-tiba. Di depannya ada ruang dan waktu kegelapan yang tak terbatas. Selanjutnya, mata Humongous yang dipenuhi dengan api merah-merah terbuka di kegelapan. Di depan mata ini, dia sangat kecil seperti setitik debu. Di sebelah kiri Qin Mu, mata Humongous lain terbuka dan setelah itu, mata lain terbuka di atas kedua mata ini. Murid mata ketiga berkontraksi dan pandangannya perlahan bergerak sebelum mendarat di tubuhnya. Lemah, kamu memanggilku, memanggil Raja Iblis Dutian yang memerintah wilayah Dutian tanpa batas. Ketiga mata itu berangsur-angsur naik ke langit dan semakin jauh dari kesadaran Qin Mu, namun, mereka masih sangat besar. Baru sekarang Qin Mu melihat masih ada cahaya di samping tubuhnya, dan dia seperti lampu di kegelapan. Dia melihat dirinya berdiri di atas altar. Altar itu memancarkan cahaya putih dan tampak sangat jauh di kegelapan, tampak tidak penting. Altar dan dia di altar tampaknya telah datang ke dunia lain. Kamu memanggil kekuatanku. Sebuah suara beresonansi dari tengah mata ketiga, jauh dan tinggi. Suara itu membombardir kesadarannya dan bergetar bolak-balik, kamu memanggilku ke duniamu, untuk pembantaian, untuk bertempur. Qin Mu berkata dengan rendah hati, oh, Raja Iblis Dutian yang agung, saya berdoa untuk keturunan Anda. Saya akan berkorban untuk Anda ribuan kehidupan yang kuat, semua praktisi seni ilahi dari kota Surgi Wave. Ketiga mata itu tiba-tiba terbakar dan sebuah suara yang mengguncang bumi bergema, terserah Anda. Altar pengorbanan di bawah kaki Qin Mu tiba-tiba menyala dan sinar menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh kota Surgi Wave muncul dalam kegelapan. Qin Mu melihat sekeliling dan jantungnya berdebar kencang. Seluruh kota Surgi Wave ada di bawah matanya dan semua orang di kota Surgi Wave ada di matanya. Setiap tindakan dan apa yang mereka kenakan semuanya ada di matanya, sampai ke detail terakhir. Setelah itu, sosok manusia mulai menghilang satu demi satu dari kota dan hanya para praktisi seni ilahi yang tersisa di kota. Mereka yang telah menghilang dari kota adalah praktisi seni bela diri yang belum mencapai 6 arah realm dan orang-orang biasa. Orang-orang ini tidak benar-benar menghilang dari kota Surgi Wave dan sebaliknya, Raja Iblis Dutian ini mengkonfirmasi pengorbanannya. Qin Mu buru-buru menunjuk ke kilin naga di sebelah altar dan berkata, kilin naga ini bukan bagian dari pengorbanan yang ditawarkan kepada Raja Iblis Dutian yang agung. Diam. Suara menakutkan dan menyeramkan keluar dari belakang ketiga mata itu. Qin Mu melihat 3 mata besar lainnya berputar di belakang ketiga mata ini, Anda tidak memiliki hak untuk memerintah Raja Iblis Dutian. Saya akan meminjam kesadaran Anda untuk turun ke kota ini. Qin Mu tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa bergerak karena kekuatan yang tak tertandingi melonjak dari dunia lain. Gemuruh, getaran dahsyat menyebar dari sekeliling altar pengorbanan. Cahaya darah melonjak ke langit, mencapai beberapa ratus meter dan saat Qin Mu bermandikan cahaya darah, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan turun ke dunia ini melalui kesadarannya dan melonjak ke arah tubuh patung Dewa Iblis itu. Tanda pada permukaan patung Dewa Iblis itu seperti mata aneh yang dengan panik menyerap energi yang mengalir dari dunia lain. Permukaan patung Dewa Iblis retak terus-menerus dan serpihan kayu meledak ke segala arah. Patung Dewa Iblis ini menjadi lebih besar dan lebih besar saat cahaya lebat keluar dari garis-garis yang retak. Daging bisa terlihat samar tumbuh di bagian dalam patung Dewa Iblis yang terbuat dari kayu. Dalam sekejap mata, patung Dewa Iblis di altar telah tumbuh puluhan meter dan masih terus tumbuh. Qin Mu hanya merasakan kesadarannya terpisah.
Tidak hanya energi Raja Iblis Dutian turun, kesadaran Raja Iblis Dutian juga telah membombardir. Itu adalah kesadaran yang menyeramkan, menakutkan dan mudah tersinggung. Ini membuat kesadaran Kinmu menjadi tidak signifikan di depan kesadaran yang menakutkan ini, seolah-olah dia bisa dihancurkan setiap saat. Sifat Raja Iblis ini sangat kejam dan dia tidak peduli apakah Kinmu hidup atau mati. Dia baru saja memindahkan kesadaran dan kekuatannya dari ruang dan waktu yang jauh, menuangkannya ke patung Dewa Iblis. Patung Dewa Iblis masih berkembang dan menjadi lebih besar, sehingga semua kayu sudah hancur dan berubah menjadi tubuh daging. Ada bergemuruh berguling-guling di sekitar altar sebagai banyak sambaran petir melanda di sana-sini, memaksa Chen Wanyun dan sisanya untuk bergerak kembali terus-menerus. Naga Kilin dan Hulinger bergerak mundur terus-menerus juga. Aura kejam dari patung Dewa Setan itu memaksa Kilin Naga tidak dapat memiliki pijakan. Di bawah kaki patung Dewa Iblis, tubuh Kinmu gemetar saat luka terbuka di jantung alisnya. Percikan bunga api keluar dari jantung alisnya dan menyinari patung Dewa Iblis. Di dalam percikan api ada kesadaran Raja Iblis Dutian. Kesadarannya begitu kuat sehingga dia hampir menghancurkan kesadaran Kinmu. Dahi Kinmu berdarah tanpa henti dan bahkan ada bau darah segar. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba, dia mengertakkan giginya dan dengan paksa mengeksekusi teknik 3 pil tubuh penguasa untuk melindungi kesadarannya. Kereta pikirannya sudah berhenti tetapi untungnya baginya, tekanan pada dirinya berkurang jauh ketika 3 pil tubuh penguasa mulai beredar. Tiba-tiba, Kinmu merasakan sirkulasi teknik 3 pil tubuh penguasa telah menambahkan beberapa hal ke dalam tubuhnya sendiri. Suara pembantaian mengguncang surga ketika senjata roh membombardir seperti awan, menyebabkan dia tidak dapat merenungkannya. Suara gemetar terdengar di samping telinganya ketika patung Dewa Iblis meletakkan kaki yang terangkat itu, meruntuhkan banyak bangunan di rumah bangsawan kota karena getaran. Sebelum senjata roh bahkan bisa mendekati, mereka semua hancur berkeping-keping. Perintah penarikan setan. Beberapa Taois bergegas masuk dari luar dan ketika Taois dalam memimpin melihat pemandangan ini, matanya tidak bisa membantu membuka lebar dari kemarahan. Selusin dan lebih banyak penganut Daois buru-buru menepuk-nepuk kantong ran di pinggang mereka, menyebabkan tak terhitung kertas kuning terbang keluar dari kantong ran. Ditulis pada kertas kuning ini adalah rune aneh yang berbeda dari Ghost Runting God Dispatching Rune Command. Tak terhitung kertas jos kuning dihubungkan satu sama lain dan membentuk layar kuning besar. Tak terhitung ran pada kertas kuning jos benar-benar bisa menghubungkan satu sama lain dari kepala ke ekor, membentuk karakter yang jauh lebih besar dan rumit. Seni rahasia Sekte Gunung Besar, Iblis menarik perintah? Sekitar selusin Daois dari Sekte Gunung Besar meneriakkan chorus dan mendorong ki vital mereka untuk mengaktifkan karakter rumit ini di layar kuning. Perintah penarikan iblis menyala dan bersinar ke arah Raja Iblis Dutian. Sama seperti perintah penarikan iblis bersinar ke tubuh Raja Iblis Dutian, mata Raja Iblis Dutian terbuka satu persatu dan sambaran petir keluar dari pandangannya, merobek perintah penarikan iblis menjadi berkeping-keping. Sekitar selusin Taois di bawah perintah penarikan setan juga bersinar oleh tatapannya dan mereka berubah menjadi abu. Namun, saat perintah penarikan iblis bersinar ke tubuh Raja Iblis Dutian, Kinmu langsung merasakan jantung alisnya berubah terang tiba-tiba dan seolah-olah terbebas dari beban yang berat. Dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan buru-buru mundur. Masih ada beberapa teka-teki di hatinya. Dewa Iblis yang dia panggil ini tampak sedikit berbeda. Dia tidak mendengarkannya sama sekali. Dia sangat kejam dan tidak peduli apakah dia hidup atau mati sama sekali. Dewa Iblis yang dia panggil ini mungkin bukan Dewa Iblis biasa. Mari kita mundur. Kinmu dengan cepat datang ke yang lain dan berteriak, "Naga besar, tunjukkan bentukmu yang sebenarnya dan bawa kami keluar dari kota." Naga Kilin meraung dan gelombang panas langsung menyapu, meniup Yu Qinghong dan Yun Kuei. Chen Wanyun dan budak serigala kehilangan pijakan mereka dan bergerak mundur beberapa langkah sementara tubuh si Yun Xiang hanya bergoyang dan tidak bergerak sama sekali. Tubuh naga Kilin melebar dan tumbuh lebih besar, dengan api sejati berkobar di sekujur tubuhnya. Dia langsung berubah menjadi makhluk besar yang panjangnya lebih dari 400 kaki. Tingginya bahkan lebih tinggi dari menara kota dan ketika tubuhnya bergerak, udara di sekitarnya meledak terus-menerus karena terkompresi. Kinmu terbang dan datang ke sisi Yu Qinghong dan Yun Kuei dalam sekejap untuk meraih mereka berdua. Dengan langkah kakinya yang sekilas, dia datang ke sisi naga Kilin dan melompat ke punggung naga Kilin. Chen Wanyun dan si Yun Xiang juga melompat dan Kinmu berteriak, "Lari! Berlari secepat mungkin!" Awan api tumbuh di bawah kaki naga Kilin dan naik ke langit. Pada saat ini, mereka mendengar suara Raja Iblis Dutian datang dari belakang mereka, menggetarkan udara. "Lari? Kemana?" Akhirnya, seseorang memanggilku, aku tidak memberikan mantra Dutian dengan sia-sia. Saya akan membangun altar pengorbanan di sini dan membangun sebuah bagian untuk memanggil tubuh saya yang sebenarnya, untuk memanggil orang-orang Dutian saya, kalian semua akan menjadi kerangka di altar pengorbananku. Tangannya yang besar mencengkeram dan udara di sekitarnya hampir membeku, membekukan kilin naga yang mengalir di udara.
Naga Kilin mendorong kekuatan sihirnya dan awan api mengamuk namun dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat Raja Iblis Dutian ini hendak meraih mereka, seekor naga meraung tiba-tiba terdengar. Seorang pria paruh baya mengendarai naga banjir dan menerkam dengan ganas. Dengan tubuhnya melingkar di sekitar Raja Iblis Dutian, naga banjir memuntahkan petir dan api di wajah Raja Iblis Dutian. Sementara itu, pria paruh baya berdiri di atas kepala naga banjir, menikam kepala Raja Iblis Dutian dengan lampu pedang menyala di tangannya. Qin Mu dan sisanya bebas dari kendala dan naga Kilin segera naik ke langit, bergegas keluar kota. Qin Mu mendesah lega, Raja Naga dari Dragon Rider Sekte ada di sini. Pada saat ini, tangisan yang menyedihkan terdengar. Naga banjir tingkat Master Sekte sebenarnya ditarik terpisah dengan paksa oleh Raja Iblis Dutian, yang pukulannya membuat naga banjir dan Raja Naga dari Dragon Rider Sekte meludahkan darah dan jatuh kembali. Keempat wajah Raja Iblis Dutian membuka mulut mereka dan berteriak dengan sekuat tenaga. Gelombang suara yang mengguncang bumi melonjak maju, menyebabkan banyak orang berdarah dari semua lubangnya. Tubuh naga Kilin juga bergoyang dari raungan dan tiba-tiba semua 12 mata Raja Iblis Dutian menyala terang. Dengan sambaran petir saling menjalin, mereka menyapu dari segala arah, mengiris tak terhitung ahli di kota Surgi Wave yang menerkam. Naga Kilin juga dipukul di pantatnya dan menggeram kesakitan, jatuh dari langit. Beruntung baginya, kulitnya tebal sehingga dia tidak terbunuh oleh tatapan Raja Iblis Dutian. Naga Kilin mendarat di kota dan tubuhnya menyusut saat tersandung. Qin Mu dan yang lain buru-buru turun dari punggungnya hanya untuk melihat Raja Iblis Dutian menyapu semua ahli di kastil Tuan Kota sambil tertawa. Aku adalah orang yang telah memberi perintah-perintah mentransfer Dewa Pengalihan Dewa, Runes, kalian yang lemah tidak akan memiliki kekuatan untuk memikirkannya, apakah saya benar? Saya akan menggunakan mayat Anda untuk membangun altar pengorbanan besar untuk membiarkan tubuh saya yang sebenarnya turun. Orang-orang Dutian saya akan turun ke dunia ini. Yu Qinghong linglung dan bergumam, akademisi, setan macam apa yang telah kamu panggil? Qin Mu juga sedikit kaget, aku juga tidak tahu. Mari kita pergi dengan cepat, Long Jiaonan akan datang. Mereka dengan cepat membawa Kilin Naga untuk keluar. Naga Kilin telah mengalami cedera sehingga kakinya tidak nyaman. Hu Ling melompat ke punggung Qin Mu dan segera mengucapkan mantra untuk memanggil tornado, menyapu Kilin Naga ini ke angin puyuh dan membawanya bersama. Sementara itu, di belakang mereka, kota Surgi Wave yang dibangun di pegunungan di samping sungai itu runtuh. Ketika Raja Iblis besar itu bertarung melawan banyak praktisi kuat di kota, ia sebenarnya memiliki waktu luang untuk menggunakan daging dan tulang orang-orang yang ia bunuh untuk membangun altar pengorbanannya. Tulang dan tengkorak berdarah terus-menerus terbang di udara dan mendarat di bawah kakinya, membangun lapisan dengan sangat cepat. Tubuh sejatinya masih terletak di apa yang disebut Dutian dan hanya kekuatan sihir dan kesadarannya yang turun, namun kekuatan kemampuannya sudah melampaui praktisi kuat dari tingkat Master Kultus. Di kota, Raja Naga dari Sekte Dragon Rider bukan satu-satunya ahli tingkat Master Kultus. Ada juga praktisi kuat lainnya dari alam kehidupan dan kematian serta alam jembatan ilahi. Namun, bahkan ketika mereka menyerang bersama-sama, mereka tidak berdaya melawan Raja Iblis Dutian dan terluka satu demi satu. Adapun tentara yang ditempatkan di kota, ribuan praktisi seni ilahi semua terluka dalam raungan Raja Iblis Dutian dan banyak dari mereka terbunuh oleh 12 tatapan Raja Iblis Dutian. Kota itu berada dalam kekacauan dan tentara yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri untuk hidup mereka dalam kerumunan yang tidak disiplin dan beberapa bahkan melompat langsung ke sungai, namun, mereka semua hancur berkeping-keping di tebing gunung oleh gelombang besar dari Surging River. Para prajurit di kota itu biasanya adalah murid dari setiap sekte dan tidak memiliki disiplin yang mereka miliki dalam militer. Ketika mereka bertemu sesuatu yang mengerikan seperti ini, mereka langsung hancur dan tidak memiliki semangat sama sekali. Sangat tidak mungkin bagi angkatan bersenjata mereka untuk bekerja sama dan menjebak Raja Iblis Dutian menggunakan formasi. Dengan ribuan praktisi seni ilahi dan praktisi seni bela diri di kota Surgi Wave, jika mereka bekerja sama satu sama lain, mereka mungkin akan dapat bersaing dengan Raja Iblis Dutian untuk waktu yang singkat. Namun, masing-masing dan setiap sekte seperti selembar pasir longgar, tidak dapat dikumpulkan bersama. Melarikan diri untuk kehidupan mereka lebih penting. Qin Mu melihat ke belakang dan melihat Long Jiaonan mengejar mati-matian. Namun, sepertinya dia tidak mengejar mereka. Oh benar, Long Jiaonan juga berlari untuk hidupnya, Qin Mu menyadari. Getaran yang mengerikan meledak dari bentrokan para praktisi yang kuat. Bangunan hancur dan hancur di udara sementara Qin Mu dan yang lainnya diangkat ke udara oleh getaran yang menakutkan. Tak terhitung jumlah orang yang meronta-ronta dan terbang ke segala arah. Boom, boom. Ketika mereka masih di udara, beberapa getaran menakutkan lainnya datang dan Qin Mu muntah darah terus-menerus. Dia buru-buru meraih Hu Ling dari ranselnya dan memeluknya erat-erat agar Hu Ling tidak tergetar sampai mati. Ketika getaran keempat bergegas, Qin Mu mendengus dan mengeksekusi teknik 3 pil tubuh penguasa.
Tubuh dan jiwanya segera menjadi sangat tahan lama tapi dia masih terpesona. Qin Mu menabrak tanah dan jatuh beberapa kali sebelum berhenti. Dia menabrak hutan dan angin kencang menyapu puncak hutan, memotong mahkota pohon yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah buntut dari seni ilahi dari para praktisi kuat kota Surgi Wave. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Qin Mu dan matanya terbelalak lebar saat dia merasakan sesak napas di dadanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba terengah-engah dan dia mendengar suara letupan dari dadanya harus rusak. Dia terengah-engah dan mengeluarkan Huling Air dari dadanya. Huling Air juga terluka cukup parah dan pingsan. Qin Mu buru-buru mengeluarkan botol giok dari karung Taotie-nya. Mencubit mulutnya, dia menuangkan beberapa tetes air liur naga ke dalam mulutnya. Setelah beberapa saat, Huling Air perlahan-lahan terbangun dan linglung. Dia kemudian berkata dengan nada terisak, "Aku telah kehilangan naga besar." Naga kilin memiliki ketidaknyamanan dalam berjalan sehingga Huling Air memanggil tornado dengan mantranya dan membiarkan kilin naga ini duduk di atas tornado, memungkinkannya melayang di udara. Beberapa getaran yang telah terjadi sebelumnya menghancurkan mantranya dan meniup kilin naga jauh juga. Qin Mu menghiburnya, "Tidak apa-apa, naga besar hanya terluka di pantat dan dia akan menyembuhkan dirinya sendiri. Meskipun aku takut dia mungkin tidak bisa mencapai luka untuk menjilatnya. Selanjutnya, saya juga kehilangan Chen Wanyun dan yang lainnya. Naga besar sangat berharga." Huling Air terisak, Chen Wanyun dan yang lainnya tidak berharga. Qin Mu bangkit dan mengedarkan ki vitalnya, mengeluarkan darah ekstra dari dadanya. Dia kemudian mengambilnya dan berkata, "Ayo kita cari mereka." Saat dia mengatakan itu, tubuhnya menjadi kaku. Suara pohon yang runtuh datang dari kedalaman hutan dan seekor ular besar perlahan-lahan keluar dari hutan, mendorong pohon-pohon turun dari kedua sisi. Itu ular besar adalah orang yang menghancurkan kapal yang diambil Qin Mu dan Wei Yong ketika mereka menuju ke ibu kota. Makhluk besar yang dibesarkan Long Jiaonan. Batuk hebat datang dari kepala ular. Qin Mu mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria cantik mengenakan pakaian acak-acakan duduk di kepala datar ular batuk dan meludahkan darah. Ribuan lubang ada di gaun berbunga-bunga dan bahkan bajingan dan bedak di wajahnya diolesi, tampak babak belur dan kelelahan. "Anda menghancurkan kota Surgi Wave, menghancurkan sekte Dragon Rider Sect." Long Jiaonan berdiri dengan gemetar dari kepala ular besar itu, tampak menangis tetapi tidak menangis. Tatapannya mendarat di tubuh Qin Mu dan Qin Mu menggigil ketakutan saat ia terus melangkah mundur langkah demi langkah. Long Jiaonan adalah seorang ahli dan berhadapan dengan busur dan panah kavaleri serta penjaga pedang di luar ibu kota. Bahkan mereka tidak berhasil menahannya dan membiarkannya lolos tanpa cedera. "Kamu siapa sebenarnya?" Ular mahkota bunga besar mengangkat kepalanya dan menatap Qin Mu. Long Jiaonan memekik, "Apakah Eternal Peace Imperial Preceptor mengirimmu?" Qin Mu tidak mengatakan sepatah kata pun dan pindah kembali ke sisi pohon besar, tiba-tiba tubuhnya menghilang dalam sekejap saat dia menyembunyikan dirinya di balik pohon. Long Jiaonan menjerit dan merentangkan tangannya ke depan untuk meraih. Ki vitalnya berubah menjadi tangan besar dan menghancurkan pohon besar itu menjadi berkeping-keping. Namun, tidak ada jejak Qin Mu di belakang pohon besar. Long Jiaonan menjadi panik dan mengangkat tangannya ke depan. Tanah bergetar terus-menerus saat paku batu tajam menembus keluar dari tanah. Dalam radius puluhan meter, ada paku batu seperti ini di mana-mana, mengubah daerah itu menjadi hutan batu. Ular besar itu merayap tubuhnya dan menghancurkan semua paku batu saat bergerak maju. Sementara itu, Long Jiaonan, yang berada di kepala ular, tampaknya terluka ketika tubuhnya menggeliat di kepala ular seolah-olah dia adalah manusia ular. Setelah menggeliat selama beberapa waktu, kepalanya tiba-tiba terbelah dan kemudian wajahnya. Kepala lain muncul. Dia terus menggeliat seperti ular dan tidak lama kemudian, dia menumpahkan kulit manusia dan Long Jiaonan berdiri telanjang. Dia mengambil satu set pakaian baru dan perlahan mengenakannya sambil melihat sekeliling dan tertawa, "Aku tahu kamu belum pergi jauh dan masih berbaring rendah di sekitar sini, aku bisa merasakan pandanganmu. Anda mengagumi tubuh saya." Sekitar 300 meter darinya, Qin Mu berjongkok di mahkota pohon besar dan memperbaiki pandangannya pada tubuh Long Jiaonan yang telah melalui transformasi. Dragon Rider Sekte pasti memiliki teknik yang aneh, untuk benar-benar dapat mencurahkan kulitnya sendiri dan berubah menjadi tubuh baru. Namun, bukankah mereka mengatakan Long Jiaonan adalah putra Raja Naga Dragon Rider Sekte? Kenapa dia seorang wanita dengan dada montok? Dalam sekejap ia menyembunyikan tubuhnya di balik pohon, ia segera mengangkat pakaiannya dan berteleportasi, menghindari serangan membunuh Long Jiaonan. Namun, kultivasinya tidak tinggi sehingga ia tidak bisa berteleportasi jauh. Dia hanya bisa berteleportasi hingga 600 yard dan tidak bisa meninggalkan hutan ini. Apa yang membuatnya paling takjub adalah teknik yang dibudidayakan Long Jiaonan ini. Long Jiaonan memiliki luka di tubuhnya namun setelah dia menumpahkan kulitnya, sebenarnya tidak ada luka sama sekali. Selanjutnya, Long Jiaonan yang merangkak telanjang seperti bayi.
Baru sekarang Qin Mu menyadari bahwa tubuhnya berbeda dari tubuhnya dan tampak seperti wanita dengan tubuh yang memikat. Dia melatih dadanya jauh lebih kencang daripada milikku, aku tidak akan bisa melatih untuk langkah ini. Qin Mu berseru diam-diam, apakah dia laki-laki atau perempuan? Atau mungkinkah, dia perempuan tetapi Raja Naga menginginkan anak laki-laki, oleh karena itu, dia memberinya nama Jiaonan yang berarti anak lelaki yang lembut? Raja Naga kemungkinan besar membesarkannya sebagai anak laki-laki, menghasilkan penampilan yang aneh. Tatapannya tetap di tubuh Long Jiaonan tanpa berkedip. Jika dia berkedip pada saat ini, penutupan dan pembukaan mata akan mengungkapkan posisinya dan akan sangat mudah bagi Long Jiaonan untuk mendapatkan lokasinya. Long Jiaonan memiliki seni ilahi yang kuat dan sombong. Oleh karena itu, dia sama sekali bukan lawannya. Selain itu, pakaian teleportasi hanya bisa memindahkannya 3-4 kali sebelum kultivasinya habis, membuatnya sulit baginya untuk melarikan diri dari pengejaran Long Jiaonan. Dia juga tidak bisa terus menatap Long Jiaonan. Bagi para ahli seperti Long Jiaonan, indranya sangat tajam dan kemungkinan besar bisa mengikuti tatapannya untuk menemukan lokasinya. Long Jiaonan masih perlahan mengenakan pakaiannya dengan punggung menghadap Qin Mu. Tiba-tiba merinding muncul di kulit lehernya saat dia tertawa. Kau menatap leherku. Apakah leher saya terlihat bagus? Qin Mu mengangkat pakaiannya dan ledakan terdengar di samping telinganya. Sosoknya lenyap dalam ledakan seni ilahi. Kemeja Long Jiaonan setengah kancing dan dia dengan cepat menarik kembali telapak tangannya. Ular besar membawanya dan merayap dengan kecepatan tercepat namun mereka tidak menemukan jejak Qin Mu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat seseorang berlari dengan panik di langit ketika dia menginjak udara. Kamu tidak bisa lari. Ular besar di bawah kakinya memuntahkan gas iblis dan naik ke udara, mengejar Qin Mu. Di udara, mereka berdua melihat pemandangan di kota Surgi Wave dan tercengang. Mereka melihat kota yang dibangun di atas gunung telah dihancurkan sepenuhnya, dan sebagai gantinya, ada sebuah altar pengorbanan yang terbentuk dari darah dan tulang. Raja Iblis Dutian berdiri di atas altar pengorbanan dan sedang bertarung dengan dua orang. Salah satunya adalah Raja Naga dari Dragon Rider Sekte yang dengan naga banjirnya sementara orang lain adalah keberadaan tingkat Master Sekte di alam jembatan ilahi. Kedua orang ini dalam bahaya besar dan bisa dibunuh oleh Raja Iblis Dutian kapan saja. Bahasa iblis yang keluar dari mulut Raja Iblis Dutian jauh lebih mendalam daripada bahasa iblis yang digunakan Qin Mu untuk memanggilnya. Di atas kota Surgi Wave, langit berputar dan melengkung. Tiba-tiba, guntur bergemuruh dan kilat menyambar saat langit terkoyak dan samar-samar menunjukkan ruang kegelapan. Di ruang gelap itu, tampaknya ada sesuatu yang bergerak dan tiba-tiba, seorang hantu dengan dua kepala dan dua mata terbang keluar dari pusaran yang berputar dengan gila-gilaan. Boge berhenti di udara dan memberi dua teriakan ke arah pusaran. Berdengung. Banyak bintik hitam memuntahkan dari pusaran dan menutupi seluruh langit dalam sepotong hitam ketika mereka bergegas menuju kota Surgi Wave. Itu adalah iblis surgawi Dutian. 10 dari ribuan setan surgawi berdatangan dari Dutian dan setan surga saling membunuh. Mayat mereka jatuh dari langit seperti hujan dan menumpuk di altar pengorbanan, menyebabkan altar pengorbanan di kota Surgi Wave tumbuh lebih besar. Hujan darah mulai turun dari langit. Ada juga beberapa iblis surgawi yang memiliki posisi lebih tinggi memegang tongkat ketika mereka turun dari langit. Mereka mendarat di altar pengorbanan di kota Surgi Wave dan melantunkan bahasa iblis kuno dan muskil saat mereka mengelilingi altar pengorbanan. Rune megah yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di langit di atas altar pengorbanan, yang sangat cerah. Saya mungkin telah menciptakan bencana yang lebih besar daripada melumpuhkan seluruh Imperial College, Qin Mu berpikir pada dirinya sendiri ketika sudut matanya berkedut. Long Jiaonian juga ragu-ragu untuk sesaat dan pusaran yang saat ini di atas kota Surgi Wave sudah menjadi bagian ke dunia lain. Iblis surgawi yang keluar dari pusaran semakin kuat dan gerombolan iblis surgawi membanjiri langit. Pergi, orang-orangku dari Dutian kita, tinggalkan dunia kita yang hancur dan menuju dunia baru. Raja Iblis Dutian berdiri di atas altar pengorbanan dan membuka 8 lengannya untuk menyambut iblis surgawi yang turun sambil berteriak dengan suara gemetar dunia, ayo, bangsaku. Dunia baru ini tidak sepi seperti Dutian. Ada wanita cantik, makanan tanpa akhir dan orang-orang yang menjaga dunia ini semuanya lemah. Mari kita injak mereka. Long Jiaonan melihat ayahnya sendiri sudah berada di bawah kaki Raja Iblis ini. Bahkan naga banjir yang dibesarkan ayahnya tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Sementara itu, keberadaan lain dari tingkat Master Kultus sudah dipenggal. Kepalanya dicabut oleh Raja Iblis Dutian yang mengangkatnya tinggi-tinggi di tangannya. Apakah Dragon Rider Sekte benar-benar akan selesai? Kesedihan menyapu hatinya. Gerombolan iblis surgawi di langit jatuh seperti hujan dan menyerang para prajurit yang melarikan diri ke segala arah. Qin Mu juga meledak dari langit dan jatuh ke tanah dengan beberapa gedebuk. 6 hingga 7 iblis surgawi jatuh di sekelilingnya dan perlahan-lahan berdiri.
Qin Mu tidak asing dengan gerombolan setan surgawi. Dia telah melakukan perjalanan melalui reruntuhan besar dengan kepala desa pada malam hari dan bertemu gerombolan setan surgawi ketika dia mencari desa Riang, dan dia juga telah membunuh cukup banyak dari mereka. Tubuh gerombolan iblis surgawi ini kuat dan tumbuh dalam segala bentuk dan ukuran yang berbeda dari manusia. Selain itu, mereka membudidayakan ki setan dan mahir dalam pertempuran jarak dekat dan mantra. Seni ilahi mereka aneh tetapi tidak serumit milik manusia. Ketika setan surgawi ini baru saja mendarat, Qin Mu melintas ke sisi iblis surgawi dan mengangkat pisaunya dan memenggal iblis surgawi ini. Dia kemudian menghindari ekor kalajengking dari iblis surgawi lainnya, ekor hitam legam hampir mengait ke lehernya. Qin Mu menusuk jari-jarinya ke depan dan Junior Protector Sword menembus ekor kalajengking yang belum ditarik oleh iblis surgawi. Dengan tangan yang lain mengeksekusi mudra iblis surgawi, dia menarik jiwa iblis surgawi yang mendekatinya keluar dari tubuhnya, menghancurkan jiwa menjadi potongan-potongan. Qin Mu berteriak dan ki vitalnya meledak saat dia mengeksekusi teknik 3 pil tubuh penguasa. Kepala sapi iblis surgawi itu berteriak dan bergegas dengan langkah cepat sambil menyeret pisau besar dan panjang yang 10 meter panjangnya. Bilah pisau itu bersentuhan dengan tanah sehingga percikan terbang ketika ia menyeretnya dan menebasnya ke Qin Mu dengan teriakan tiba-tiba. Tepat pada saat ini, seekor ular besar jatuh dari langit dan menghancurkan kepala sapi surgawi menjadi serpihan-serpihan. Long Jiaonan mengendalikan ular besar itu untuk mendarat di tanah dan dengan ekor ular itu menyapu secara horizontal seperti pilar besi besar, dia berhasil mengalahkan dan menghancurkan puluhan setan surgawi yang datang untuknya. Qin Mu langsung terbang pergi dan saat Long Jiaonan hendak membantai dia, iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Meskipun kultivasinya telah melampaui Qin Mu oleh 2 atau 3 bidang, dia masih terjebak dalam perjuangan pahit. Qin Mu juga terjebak dalam penyergapan. Hu Ling segera memanggil tornado yang berputar di sekitar mereka tetapi masih ada setan surgawi yang bisa bergegas ke tornado dan menerkam mereka. Semakin banyak iblis surgawi mengalir dari dunia lain dan melihat dari jauh, mereka seperti lalat yang tak terhitung jumlahnya terbang turun dari langit, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Patriark berkata aku harus bisa menyelesaikan bencana yang diciptakan oleh diriku sendiri, sepertinya aku tidak bisa menyelesaikannya kali ini. Keringat dingin muncul di dahi Qin Mu. Tiba-tiba, cahaya terang tiba-tiba datang dari selatan dan lampu bergerak di langit, menerangi seluruh negeri. Lampu tumbuh lebih terang dan lebih terang ketika mereka bergerak dari selatan. Dimanapun cahaya berlalu, tak terhitung setan surga akan jatuh dari langit tanpa kepala mereka. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan bergetar. Lampu-lampu itu adalah kelompok pedang. Kelompok pedang yang dibentuk oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin untuk menghitung dengan tepat berapa banyak pedang yang ada. Sementara itu, di tengah-tengah kelompok pedang, ada ribuan pelet pedang yang masih berputar terus-menerus. Pelet pedang seperti bulan dan ketika mereka berputar, pedang terbang-terbang terus-menerus dan membunuh semua iblis surgawi di langit dengan segala macam bentuk pedang. Kelompok pedang itu terlalu besar, cahaya yang diberikan oleh masing-masing pedang sangat menyilaukan dan mungkin ada beberapa juta pedang di sini. Dengan semua cahaya berkumpul bersama, itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Meskipun iblis surgawi dari Dutian menyembunyikan langit dan menutupi bumi dengan sepotong hitam, langit segera cerah sekali lagi setelah kelompok pedang menyilaukan menyapu mereka, meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Di kota Surgi Wave, ekspresi Dutian iblis raja berubah sangat dan memberi teriakan. Dia mempercepat proses untuk memanggil tubuh aslinya dan ratusan suara iblis surgawi di sekitar altar menjadi sangat keras dan jelas, menggunakan bahasa iblis dan mayat yang tak terhitung jumlahnya untuk memanggil tubuh sebenarnya dari Raja Iblis Dutian. Udara bergetar hebat saat kaki besar menjulur dari dunia lain. Ada api iblis yang membakar di sekitar kaki ini yang membakar merah langit. Kelompok-kelompok pedang di langit tiba-tiba mengubah arah mereka dan bersiul menuju kota Surgi Wave. Skala kelompok pedang hampir sama besarnya dengan kota Surgi Wave. Di kota, Raja Iblis Dutian merong marah saat dia mengangkat 8 tangannya. Dengan dengungan, penghalang hitam besar muncul di langit di atas kota Surgi Wave, menutupi seluruh langit. Dalam sekejap, suara-suara menusuk telinga yang tak terhitung jumlahnya terdengar, menyebabkan banyak orang berdarah dari telinga mereka. Itu adalah suara ketika pedang terbang bertabrakan dengan penghalang hitam Raja Iblis Dutian. Suara berisik praktis meledak keluar pada saat yang sama, oleh karena itu tidak ada telinga yang bisa menahan suara. Qin Mu juga tuli dan tidak bisa mendengar suara apapun. Iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya juga menutupi telinga mereka dan berjongkok di lantai dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Di Martial Order County di pantai yang berlawanan, tentara Eternal Pace yang tak terhitung jumlahnya menjaga terhadap invasi gerombolan setan surgawi, dan semuanya dalam kebingungan total. Suara-suara yang dikeluarkan dari tabrakan antara lampu pedang dan penghalang gelap juga telah menyebabkan rasa sakit yang luar biasa bagi tentara yang tak terhitung jumlahnya di sini. Namun, karena jaraknya jauh,
itu masih bisa ditanggung oleh mereka. Suara letupan datang dari permukaan sungai. Itu berasal dari para iblis surgawi yang terbang ke pantai seberang yang diterbangkan keluar dari langit, jatuh ke sungai. Di menara kota Marshall Order County, seorang jenderal tua berambut putih mengeluarkan ekspresi keheranan. Imperial Preceptor, seorang ahli hebat telah pergi ke pantai yang berlawanan. Duke Wei, pria ini bukan hanya ahli hebat. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi berdiri di depan dan menatap situasi di seberang sungai. Kemampuannya tidak jauh dari milikku. Dia bahkan lebih kuat dari 3 monster tua yang menyergapku saat itu. Duke Wei mengeluarkan ekspresi bingung. Dia mengukur kelompok-kelompok pedang yang bertarung melawan Raja Iblis Dutian dan melihat tubuh Raja Iblis Dutian yang sebenarnya di langit yang sudah memiliki separuh kakinya di dunia ini sambil bertanya dengan bingung, siapa yang memanggil Raja Iblis ini? Bukankah ini terlalu banyak? Apakah orang-orang dari perbatasan selatan ini benar-benar membungkuk begitu rendah hanya untuk mendapatkan kemenangan? Eternal Pace Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya, dengan aku berkeliling, Raja Iblis Dutian tidak akan bisa turun ke dunia ini. Sebaliknya, orang yang memanggil Dewa Iblis ini telah melakukan kebajikan besar bagi kedamaian abadi kita. Bukankah kota Surgi Wave baru saja hancur seperti itu? Prajurit kita tidak perlu berdarah. Jika itu aku juga akan memilih untuk melakukan ini untuk kehidupan prajurit kita. Duke Wei menghela nafas, Imperial Preceptor, ini sebabnya mereka tidak mengerti kamu dan berkata kamu mengikuti jalan setan. Eternal Peace Imperial Preceptor berjalan keluar dari menara kota dan menuju kota Surgi Wave di seberang pantai sambil tersenyum. Alasan mereka mengatakan itu adalah karena aku telah memengaruhi minat mereka. Kelebihan dan kekurangan saya bukanlah apa yang orang-orang saat ini dapat evaluasi, hanya orang-orang dari ratusan dan ribuan tahun kemudian yang dapat menilai jasa dan kekurangan saya. Terlebih lagi, di mataku, mereka sudah mati. Di kota Surgi Wave, Raja Iblis Dutian memberikan geraman tumpul. Daging di 8 telapak tangannya menjadi kacau. Serangan pedang yang tak terhitung jumlahnya hanya menakutkan, dia tidak bisa menahan kekuatan yang datang dari mereka. Jika tubuh sejatinya maju, ia secara alami dapat menahannya tetapi tubuh ini hanya ditransformasikan dari kayu. Qin Mu telah memanggilnya dengan suara iblisnya tetapi kekuatan Qin Mu terlalu lemah, energi yang bisa ditransfer melalui Qin Mu terlalu kecil dan tidak cukup untuk bersaing dengan praktisi yang kuat ini yang mengendalikan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dia melihat seorang pria paruh baya berjalan dari sisi lain sungai. Raja Iblis Dutian merasakan ketakutan di dalam hatinya dan akan mengerahkan sedikit kekuatan ketika dia tiba-tiba melihat cahaya pedang terbang langsung ke wajahnya. Seberapa menakjubkan serangan pedang ini? Serangan pedang ini mengandung prinsip yang sangat mendalam di jalur pedang, melepaskan keinginan membunuh dari jalur pedang yang mentransformasi ke tingkat yang paling penuh. Itu seperti mengungkapkan lukisan yang sangat bagus di depan matanya. Untuk bisa melihat lukisan ini, dia bisa mati tanpa penyesalan. Jadi dia meninggal. Kepalanya terputus oleh cahaya pedang ini dan kepala yang tumbuh 4 wajah dan 12 mata bergulir dari lehernya. Eternal Peace Imperial Preceptor menarik pedangnya dan berjalan ke kota Surgi Wave. Gerombolan iblis surgawi di kota masih memimpin altar pengorbanan. Ketika mereka melihat pria paruh baya ini, Tuhan tahu berapa banyak iblis surgawi segera menyerbu ke depan, menerkam di Eternal Peace Imperial Preceptor. Yang terjadi selanjutnya adalah runtuhnya jenazah besar Raja Dutian Iblis. Penghalang hitam itu juga hancur dan hancur di udara. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya menyerang penghalang hitam tiba-tiba bergerak mundur dan kembali ke pelet pedang. Di langit melayang ribuan pelet pedang, masing-masing seukuran ibu jari, berputar-putar. Pada saat ini, sebuah peti melayang dari jauh dan tutup peti kayu terbuka. Pelet pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali ke peti kayu dengan suara gemerincing dan berdebar. Eternal Peace Imperial Preceptor memandangi peti kayu itu dan tampak tenggelam dalam pikirannya saat dia berdiri di sana tanpa bergerak. Tanpa ada yang merawat altar pengorbanan, pemanggilan rambut yang naik berhenti dan pusaran yang tumbuh di langit segera berhenti tumbuh sebelum berangsur-angsur menyusut. Tubuh sebenarnya dari Raja Iblis Dutian sudah memiliki kaki dan dipaksa untuk menarik kembali kakinya. Raungan yang sangat tidak ingin dan marah samar-samar datang dari kedalaman langit. Kakek bisu! Qin Mu segera bergegas dan membuka lengannya untuk memeluk penatua itu dengan pakaian katun. Dia ingin memeluknya, tetapi penatua ini seperti gunung terberat di dunia dan dia tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Qin Mu tertawa kegirangan dan mengerahkan semua kekuatannya tapi dia masih tidak bisa memeluknya. Mute memberikan pelukan dan meletakkan dadanya ke bawah. Qin Mu akhirnya bisa memeluknya dan memutar 2 putaran sebelum melempar penatua ini ke tanah. Mute mendarat di pantatnya dan berdiri untuk menepuk-nepuk debu dari pantatnya. Dia memberi 2 sinyal yang berarti kamu terlalu nakal. Kakek bisu, mengapa kamu meninggalkan desa juga? Kenapa kamu ada di sini? Qin Mu terkejut dan senang saat dia bertanya dengan cepat, kamu begitu kuat sekarang. Apakah pelet pedang di dada dibuat oleh Anda? Siapa lagi yang ikut denganmu? Saat Mute mengeluarkan suara,
dia juga membuat tanda tangan. Alisnya membentuk-bentuk bosan dan meletakkan kedua telapak tangannya di samping wajahnya untuk bertindak seperti sedang tidur sebelum tiba-tiba mengulurkan dua jari untuk membuat bentuk berjalan. Tangannya masuk dengan cepat dan ekspresinya juga berubah beberapa ribu kali dalam waktu yang singkat, menyilaukan mata Kinmu. Kakek bisu, pelan-pelan, aku tidak bisa mengikutimu. Di mana kakek tuli? Kenapa dia tidak mengikuti Anda? Mute mengungkapkan ekspresi senang dan menandatangani untuk sementara waktu. Dia berarti dia telah menyelinap keluar dari desa secara diam-diam dan tidak memberitahu siapapun. Kinmu mengedipkan matanya dan tersenyum, kamu tidak tahu, saya bertemu kakek Butcher dan kakek buta, dan juga nenek Si. Mereka sudah meninggalkan desa. Mute tercengang dan tertawa kecil. Dia mengangkat dada kayunya menuju Kin Mu, memberi isyarat baginya untuk membantu membawa peti itu. Kinmu mencibir dan tidak mengulurkan tangannya. Kakek bisu, jangan mencoba membodohiku. Dada ini sangat berat. Ada beberapa ribu pelet pedang di dalamnya, kan? Pelet pedang Anda sangat berat dan dada Anda bahkan lebih berat. Jika saya membantu Anda membawanya, saya pasti akan terkilir dan jatuh ke tanah. Saya telah ditipu sebelumnya dan saya tidak akan ditipu lagi. Mute menyeringai nakal dan memberi jempol pada Kinmu. Tiba-tiba, Mute mengangkat alisnya dan melihat ke belakang Kinmu. Kinmu juga buru-buru menoleh ke belakang dan melihat seorang pria parubaya berjalan mendekat. Eternal Peace Imperial Preceptor diam-diam berjalan ke depan mereka dan berhenti lebih dari selusin meter jauhnya dari mereka. Seseorang dari generasi sebelumnya? Tanyanya dengan lembut. Mute menyeringai dan membuat beberapa tanda tangan. Eternal Peace Imperial Preceptor mengerutkan kening karena dia tidak mengerti. Kinmu menjelaskan kepadanya, Imperial Preceptor, kakek Mute berarti dia bukan orang dari generasi sebelumnya, dia masih dianggap muda. Eternal Peace Imperial Preceptor mengerutkan kening lagi. Itu membuatnya merasa tidak nyaman bahwa dia tidak bisa memahami bisu dan harus bergantung pada Kinmu untuk menerjemahkannya. Dao saudara memiliki kemampuan luar biasa tetapi apa yang Anda kembangkan bukanlah keterampilan pedang. Eternal Peace Imperial Preceptor menghela nafas dengan sedih, saya telah berinteraksi dengan beberapa orang dari generasi sebelumnya dan belajar cukup banyak. Saya pikir saya telah melihat semua jenis seni, jalan, dan keterampilan ilahi namun saya tidak akan pernah berharap untuk melihat seni ilahi yang unik seperti ini. Bisakah Dao saudara membiarkan saya mengalami seni ilahi Anda? Kinmu tercengang. Dia melihat Mute menyerang barusan dengan pelet pedang yang tak terhitung melonjak ke langit dan berubah menjadi pedang terbang yang tak berujung, bahkan Raja Iblis Dutian yang tidak punya pilihan selain untuk bertahan namun masih terluka oleh pedangnya. Kinmu mengira keterampilan Mute semua pada pedang namun Eternal Peace Imperial Preceptor mengatakan apa yang dibudidayakan Mute bukanlah keterampilan pedang. Mungkinkah kemampuan Mute di atas keterampilan pedang yang dia perlihatkan? Di desa, apa yang diajarkan Mute kepadanya adalah jalan menempa. Kinmu masih sering membawa palu besar dan keterampilan palunya diajarkan oleh Mute. Mungkinkah kakek bisu menumbuhkan keterampilan palu? Mute menyeringai dan memasang tungku di punggungnya. Dia meletakkan peti kayu di tangannya. Penampilannya sekarang seperti pandai besi keliling, beristirahat di desa manapun yang ia datangi untuk membantu menempa barang besi bagi penduduk desa. Dadanya seperti peti yang digunakan untuk menyimpan alat-alat untuk menempa dan barang-barang yang keluar dari dada tidak boleh berupa pelet pedang tetapi sesuatu seperti palu, landasan, corong saringan, sendok besi, dan lain-lain. Dia membuka peti dan memberikan beberapa tanda tangan lagi. Ekspresi Preceptor Imperial Eternal Peace berubah kaku dan menatap Kinmu. Kinmu berkata, kakek bisu mengatakan keahliannya hampir hilang ke dunia. Tidak apa-apa jika Imperial Preceptor ingin melihatnya. Dia ingin Imperial Preceptor menemukan pengganti yang cocok untuknya. Eternal Peace Imperial Preceptor merasakan pemujaan yang mendalam dan berkata, Dao bersaudara sebenarnya bersedia untuk memberikan keterampilan yang sempurna dalam hidup Anda kepada orang lain. Luasnya pikiran Anda jauh melebihi para guru sekte dari sekte-sekte besar yang memiliki reputasi baik dan besar. Jika takdir memungkinkan, aku akan mengawasi saudara Dao. Peti kayu dibuka dan di dalamnya ada pelet pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pelet pedang seukuran ibu jari. Eternal Peace Imperial Preceptor memberikan tatapan bingung dan Mute tersenyum. Dia mengulurkan telapak tangannya dan pelet pedang tiba-tiba bukan pelet perak lagi. Mereka malah mencair dan berubah menjadi sesuatu yang seperti air namun seperti cahaya. Itu memberi orang perasaan bahwa itu adalah air yang diubah dari cahaya. Dada pelet pedang ini telah berubah menjadi peti berisi cairan cair. Cahaya cair kemudian perlahan naik dari dada dan merangkak di tubuh Mute, menyebar ke seluruh tubuhnya seperti baju besi perak. Kinmu dan Eternal Peace Imperial Preceptor segera melihat semua jenis tanda aneh muncul di permukaan baju besi. Itu adalah formasi ran aneh yang terutama bertanggung jawab atas pertahanan. Cahaya cair kemudian mengalir turun dari tubuh Mute dan berubah menjadi bel besar di udara.
Tingginya puluhan meter dan dinding bel sangat tipis seolah bisa tembus pandang. Lonceng besar perlahan berputar dan karakter kuno yang tak tertandingi muncul di dinding lonceng. Ada juga gambar-gambar dari semua jenis binatang aneh, serta susunan bintang-bintang dalam cakupan penuh langit. Lonceng besar berubah menjadi cahaya yang mengalir dan naga perak muncul dan berputar di sekitar mereka. Saat naga itu bergerak, tanda naga menutupi seluruh tubuhnya. Tiba-tiba naga perak itu naik ke udara dan berubah menjadi pedang panjang yang menjulang ke langit, melakukan gerakan pedang yang dalam. Cahaya pedang tiba-tiba menarik dan perisai besar turun dari langit. Sebelum perisai besar mendarat di tanah, itu berubah menjadi payung perak dan perlahan melayang turun saat berputar. Pelet pedang di dada Mute sebenarnya memiliki banyak perubahan. Itu bisa berubah menjadi senjata apa saja dan harta apapun yang berguna. Harta karun di dadanya ini bahkan bisa berubah menjadi bentuk seni ilahi. Itu juga pertama kalinya Qin Mou melihat Mute mengeksekusi kemampuan sejatinya dan itu juga pertama kalinya dia melihat kemampuan ajaib seperti itu. Eternal Peace Imperial Preceptor terpesona. Tiba-tiba, cahaya cair mengalir dan berubah menjadi perahu perak dan Mute melemparkan dadanya ke kapal perak sebelum melompat ke atasnya. Dia menyeringai pada Qin Mou dan melambaikan tangannya saat perahu perak menerobos udara dengan kecepatan yang ekstrim dan menghilang tanpa jejak. Qin Mou membuka mulutnya dan ingin memanggilnya kembali tetapi setelah berpikir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, Preceptor Imperial Eternal Peace menghela napas basi dan berseru, "Kemampuan luar biasa, kemampuan luar biasa. Masih ada kemampuan yang belum pernah saya lihat sebelumnya di dunia ini. Saudara Dao ini luar biasa. Akademisi Kekaisaran, Anda kenal dia?" Qin Mou berkata, "Dia sesepuh saya." Pengajar Imperial Perdamaian Abadi tercengang dan tidak mengerti arti dari kalimat ini. Mungkinkah para ahli Sekte Iblis Surgawi? Selain Grand Chancellor, sebenarnya ada ahli dalam Sekte Iblis Surgawi, cukup luar biasa, seperti yang diharapkan dari Tanah Suci nomor 1 di Jalan Iblis. Qin Mou menggelengkan kepalanya, Imperial Preceptor menebak dengan salah. "Saya lahir di Great Ruins jadi rumah saya di Great Ruins." Eternal Peace Imperial Preceptor tercengang dan memandangnya dalam-dalam sebelum berkata dengan penuh arti, "Akademisi Kekaisaran sebenarnya berasal dari keluarga yang kuat dengan studi mendalam." Qin Mou tertegun sejenak dan mengangguk dengan enggan. Preceptor Imperial Perdamaian Abadi lalu bertanya dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu, siapa yang memanggil Dewa Iblis ini?" "Aku juga tidak tahu." Qin Mou berkata dengan wajah lurus, "Saya juga baru saja mencapai tempat ini dan menemukan kekacauan besar. Saya juga sangat dirugikan, hampir mati di sini." Eternal Peace Imperial Preceptor menganggukkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Gu Linwan memintamu untuk memimpin tim cendekiawan di sini untuk pengalaman. Dari apa yang saya tahu, tujuan Anda seharusnya adalah Lizhou. Ini adalah kota Surgi Wave dan Martial Order County berada di pantai yang berlawanan, yang berjarak 70 mil dari Lizhou. Mengapa Akademisi Kekaisaran ada di sini?" Tentang ini, Qin Mou mengeluarkan Huling Air dari ranselnya dan melihat rubah putih kecil ini. Huling Air mengangkat cakarnya dan camilan di cakarnya. Bola matanya berputar dengan cepat dan matanya tiba-tiba menyala. "Kami melayang turun dari Surging River. Kami menghadapi bahaya di Lizhou ketika sisa-sisa sekte gunung besar memanggil Dewa Iblis, karena itu kami melarikan diri dari sungai. Tuan Muda, apakah penjelasan ini baik-baik saja?" Eternal Peace Imperial Preceptor berkata tanpa perubahan ekspresi, "Kamu bisa mengatakan apa saja sesukamu. Dalam kekacauan kota Surgi Wave ini, ada banyak kematian tentara pemberontak yang ditempatkan di kota Surgi Wave. Orang yang memanggil Dewa Iblis telah melakukan jasa besar. Saya bersiap untuk merekomendasikan dia ke Kaisar dan mengangkat jabatan resminya. Dengan tingkat jasa ini, orang itu bisa dinaikkan ke peringkat keempat atas minimum." Qin Mou membuka mulutnya dan Huling Air segera berkata, "Ini Tuan Muda kita yang melakukannya. Tuan Muda kami telah memanggil Dewa Iblis ini yang disebut Dutian atau apalah." Eternal Peace Imperial Preceptor mengabaikannya dan melanjutkan, "Ada pahala tetapi karena ada juga banyak kematian rakyat jelata di kota, dosa ini juga besar. Meskipun kematian tidak dapat dihindari di medan perang, ada terlalu banyak kematian dalam memusnahkan sebuah kota. Jika saya ingin menunjukkan prestasi orang ini, pasti akan ada pelawan di pengadilan kekaisaran mengkritik bahwa orang ini membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya, memaksa kaisar untuk menghukumnya. Ketika pemberontakan ditumpas, skor pasti akan diselesaikan pada saat yang tepat dan orang ini mungkin dibersihkan. Saya tidak bisa mengatakan apakah seluruh keluarganya akan dieksekusi tetapi dilucuti dari posisi resmi dan diasingkan sudah pasti." Huling Air segera menutup mulutnya dan merasa semua yang dikatakannya salah. Eternal Peace Imperial Preceptor memberikan senyuman dan berkata, "Karena itu aku bersiap untuk menjaga kerahasiaan ini dan tidak mengatakan siapa yang melakukannya. Tanpa jasa, juga tidak ada kekurangan. Bagaimana pendapat Akademisi Kekaisaran kalau aku menanganinya seperti ini?" Qin Mou menghela napas lega dan berkata, "Imperial Preceptor telah menanganinya dengan sangat baik." Di belakang mereka,
pasukan kerajaan Kekaisaran Perdamaian Abadi telah membantai semua gerombolan iblis surgawi dan beberapa jenderal datang mendekat. Eternal Peace Imperial Preceptor sepertinya bisa melihat apa yang dia pikirkan dan berkata dengan santai, aku hanya merasakan beberapa emosi di hatiku dan membaginya dengan kamu. Anda adalah pendengar yang baik. Jika itu adalah Adipati Wei yang blabbermouth, aku tidak akan berani mengatakan banyak, kalau tidak seluruh pengadilan kekaisaran akan tahu tentang hal itu pada hari berikutnya. Duke Wei? Wei Yong tampaknya berasal dari keluarga Duke Wei. Qin Mu berkedip matanya dengan polos. Adipati Wei, seorang pejabat tinggi peringkat pertama juga blabbermouth? Kemampuan bicara Wei Yong sudah sangat memusingkan, jadi dia benar-benar mempelajarinya dari keluarganya. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, lebih jauh lagi, meskipun Anda adalah akademisi kekaisaran peringkat ke-6 dan memiliki posisi resmi, Anda bukan bagian dari pengadilan kekaisaran. Sangat aman berbicara denganmu. Dia tersenyum dan berkata, poin yang paling penting adalah bahwa tidak ada yang akan percaya apa yang dikatakan guru pemuja setan dari pemuja setan surgawi. Wajah Qin Mu gelap. Meskipun sekte iblis surgawi memiliki reputasi yang baik dengan rakyat jelata, di mata pengadilan kekaisaran dan dunia bela diri, mereka memiliki reputasi yang buruk. Beberapa jenderal itu mendekat kepada mereka dan salah satu dari mereka membungkuk, Imperial Preceptor, pemberontakan kota surga Wave telah dipadamkan. Eternal Peace Imperial Preceptor menganggukkan kepalanya dan beberapa jenderal memandang Qin Mu, mengeluarkan ekspresi bingung. Qin Mu tersenyum dan mengangguk kepada mereka. Ini adalah akademisi kekaisaran pertama dari dinasti kita. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, akademisi Imperial Qin Mu. Beberapa jenderal ini melihat Qin Mu tampak jujur dan luar biasa. Meskipun dia masih muda, dia memberi orang perasaan dapat diandalkan. Mereka tidak bisa tidak berseru, akademisi Qin benar-benar muda namun dewasa, seperti yang diharapkan dari akademisi kekaisaran pertama, orang yang terpelajar. Qin Mu menyapa dan tersenyum, kamu telah membuatku tersanjung. Eternal Peace Imperial Preceptor berbalik dan melihat ke arah selatan, pertempuran ini hanya memberi mereka firasat tentang apa yang kita mampu, pertempuran sesudahnya adalah yang penting, keke. Beberapa jenderal merasakan keheranan di hati mereka dan mereka segera bergegas ke depan, Imperial Preceptor, cedera Anda. Eternal Peace Imperial Preceptor melambaikan tangannya dan wajahnya sedikit pucat. Dia kemudian pulih dan berkata, saya mungkin menderita serangan balasan ketika membunuh Dewa Iblis tadi, itu tidak ada yang serius. Tentara pemberontak ditempatkan di selatan dan saya bersiap memberi mereka dua pilihan. Pilar Negara He. Seorang jenderal dengan wajah persegi membungkuk, ya, Imperial Preceptor. Pergi ke selatan dan beritahu para pemberontak di sana bahwa aku akan datang. Saya memberi mereka dua pilihan. Eternal Peace Imperial Preceptor menunjuk ke perbatasan selatan dengan ekspresi dingin. Pilihan pertama, aku akan memimpin ribuan tentara dan kavaleri di seluruh dan menginjak-injak mereka, memberantas sekte mereka, memusnahkan seluruh keluarga mereka. Ini adalah aturan pengadilan kekaisaran. Inilah yang akan terjadi pada para pemberontak. Pilar Jenderal Negara He Xiaopeng mendengarkan dengan seksama dan Eternal Peace Imperial Preceptor melanjutkan, pilihan kedua adalah mengikuti aturan dunia persilatan, saya akan membawa para pejabat pengadilan kekaisaran untuk menandai suatu daerah dan mereka semua akan pergi di sana untuk menantang kita sesuai dengan aturan dunia bela diri. Jika mereka memiliki kemampuan, mereka dapat membunuh kita, atau kita akan membunuh mereka. Dua pilihan untuk mereka pilih. Pilar Negara dia ragu-ragu dan berkata, Imperial Preceptor, aku khawatir itu sedikit pantas untuk pergi sesuai dengan aturan dunia bela diri, kan? Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, sebelum saya memasuki istana kekaisaran sebagai seorang pejabat, saya juga seseorang dari dunia persilatan jadi mengapa itu tidak pantas? Bukankah itu sama dengan pilar umum negara? Anda juga telah memasuki pengadilan kekaisaran dari dunia perang, apakah saya benar? Pilar Negara Wei menegaskan dan berkata, saya akan menuju ke perbatasan selatan sekarang. Namun, sekarang Imperial Preceptor pulih, jika mereka memilih untuk mengikuti aturan dunia bela diri, aku khawatir Imperial Preceptor akan ditusuk dari belakang. Eternal Peace Imperial Preceptor melambaikan tangannya dan pilar negara yang ditinggalkannya. Pilar Negara Wei. Ya, Imperial Preceptor. Kirim tentara dan kavaleri untuk menyeberangi sungai, menyebar ke bentuk kipas. Sisi timur akan bergerak sampai ke Laut Timur, sisi barat akan pindah ke reruntuhan besar. Mendorong ke depan secara horizontal. Kami akan menekan danau saat kami menyeberangi danau, menekan sungai saat kami menyeberangi sungai, memberantas kota-kota ketika kami melintasi kota, mendorong maju ke selatan. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata tanpa ekspresi, kita harus membiarkan para pemberontak ini merasakan tekanan. Wei Wenju menerima perintah Imperial Preceptor. Duke Wei. Ya, Imperial Preceptor. Duke sangat kuat dalam budidaya dan mahir dalam memimpin pasukan,
Anda akan memimpin pasukan langsung menuju Daxiang dari perbatasan selatan. Grand General of Crowning the Army, Grand General Transformasi Herishing, Anda masing-masing akan memimpin pasukan dan menghadang dari kedua sisi Adipati untuk membasmi kota kiri dan kanan Daxiang. Pilar negara Xiang, Anda akan memimpin pasukan dan pembantaian menuju Dayu. Setelah Eternal Peace Imperial Preceptor mengirim pasukannya dan selesai dengan instruksinya, Duke Wei tersenyum, Imperial Preceptor, sekarang kita semua telah pergi bekerja, bagaimana dengan Anda? Eternal Peace Imperial Preceptor tersenyum, aku perlahan berjalan di belakang kalian dan menunggu para pemberontak membuat keputusan. Selain itu, saya masih memiliki beberapa luka pada saya dan perlu memulihkan diri. Cedera Anda belum sembuh? Duke Wei berkata dengan suara nyaring, kalau begitu, kamu perlu istirahat untuk jangka waktu tertentu, bukankah tabib ilahi di sampingmu? Biarkan dia memperlakukanmu. Istri saya bahkan berlari ke Flower Alley dari ibu kota di belakang saya. Saya pikir dia menyukai wanita dan pergi ke rumah pelacuran di sana untuk bersenang-senang, dan akhirnya dia ada di sana untuk mencari tabib ilahi yang kecil untuk disembuhkan. Dia membuatku takut dan bahkan membuatku sedikit bersemangat. Saya pikir dia menyukai hal semacam ini. Eternal Peace Imperial Preceptor terbatuk kering dan agak canggung, sudah waktunya Duke mengirim pasukanmu. Daxiang adalah tempat penting bagi pasukan perbatasan selatan, itu adalah tulang yang sulit dikunyah. Duke Wei menganggukkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Dia kemudian menoleh ke belakang dan berkata kepada Qin Mu, tabib ilahi kecil, beri dia resep untuk mengobati wajahnya yang kaku. Wajah panjang ini bahkan tidak bisa mengeluarkan senyum. Hehe, jangan melihat-lihat, aku mengenalimu. Ketika istri saya pergi ke tempat Anda untuk penyembuhan, saya diam-diam mengikutinya. Saya takut dia tidur dengan wanita lain dan bahkan sedikit bersemangat. Ekspresi Qin Mu membeku saat dia balas melambai padanya. Preseptor Imperial Perdamaian Abadi menghela nafas keruh dan berkata, abaikan dia, orang-orang keluarga Wei semua seperti ini. Mulut mereka sangat besar sehingga mereka bisa menelan beberapa ekor sapi. Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, itu jelas Eternal Peace Imperial Preceptor juga memiliki rasa penderitaannya sendiri. Duke Wei pasti berbicara banyak omong kosong di depannya. Imperial Preceptor, kami akan berpisah di sini, Qin Mu tersenyum. Eternal Peace Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya, berpisah jalan kita, untuk apa? Anda masih akan mengikuti saya ke perbatasan selatan. Tanpa Anda di sisiku, bagaimana Anda akan menyembuhkan saya? Qin Mu berkata dengan canggung, berhenti main-main, Imperial Preceptor. Anda tahu lebih baik dari saya tentang cedera pada tubuh Anda. Lebih jauh, saya telah membawa para sarjana untuk pengalaman tetapi sekarang saya telah kehilangan beberapa sarjana ini sehingga saya harus menemukan mereka jika mereka mati dalam kekacauan ini. Kamu harus mengikuti aku. Wajah Imperial Eternal Peace Preceptor mendung dan berkata, saya akan membantu Anda menemukan para cendekiawan Anda. Siapa nama mereka? Qin Mu benar-benar tidak ingin mengikutinya. Eternal Peace Imperial Preceptor jelas membuat semua pasukan memberikan tekanan besar kepada para pemberontak perbatasan selatan, memaksa sekte dan keluarga tidak punya pilihan selain membunuh pembunuh Imperial Eternal Peace Imperial di bawah tekanan. Imperial Preceptor tampaknya memberi mereka dua pilihan tetapi sebenarnya hanya ada satu pilihan. Jika dia mengikuti Imperial Preceptor, dia pasti akan menjadi target juga. Dia hanya di alam 5 elemen, bagaimana dia bisa menjadi lawan untuk Leviathan semacam ini? Namun, sekarang Imperial Preceptor telah memberikan kata-katanya, dia tidak dapat menolak dan hanya bisa mengatakan nama-nama Chen Wanyun dan yang lainnya. Eternal Peace Imperial Preceptor mengangkat tangannya dan awan api membumbung ke langit. Awan api berubah di langit dan membentuk nama Chen Wanyun, Yu Qinghong, Yun Kuei dan Si Yun Xiang. Awan api lain kemudian berubah menjadi panah yang menunjuk ke arah lokasi Qin Mu. Tidak lama kemudian, Chen Wanyun, Si Yun Xiang dan yang lainnya bergegas mendekat. Mereka semua memiliki luka di tubuh mereka. Jelas bahwa mereka juga mengalami pertempuran keras dan lolos dari maut. Naga Kilin juga di samping mereka dan dibawa oleh budak serigala. Cendekiawan dari Imperial College bertemu Imperial Preceptor. Chen Wanyun dan yang lainnya melompat kaget ketika mereka melihat Eternal Peace Imperial Preceptor dan langsung menyapa. Beberapa dari mereka merasa tidak nyaman karena Qin Mu memanggil Raja Iblis Dutian dan menciptakan bencana besar yang menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Mereka juga mengambil bagian di dalamnya dan dianggap sebagai kaki tangan akademisi kekaisaran. Jika Eternal Peace Imperial Preceptor ingin menghukum mereka, mereka pasti akan dieksekusi juga. Preceptor Imperial Perdamaian Abadi melirik semua orang dan ketika tatapannya mendarat pada Naga Kilin, dia mengangguk dan tersenyum. Naga Kilin segera berjuang untuk bangkit dan menyambutnya, Imperial Preceptor. Naga besar, mengapa kamu masih memiliki luka? Hu Ling-er melompat ke tubuh Naga Kilin dan bertanya dengan bingung ketika dia melihat luka di pantatnya. Kamu tidak bisa mencapai pantatmu sendiri untuk menjilatnya. Naga Kilin mendengus dan mengabaikannya.
Qin Mu maju dan mengeluarkan beberapa botol air liur naga, menerapkannya pada luka orang besar ini. Cedera pada tubuh naga kilin cukup serius karena tatapan dutian iblis raja telah memotong sisik naga di tubuhnya dan bahkan ke otot-otot pantatnya. Untungnya sisik naga kilin naga ini sangat kuat dan berhasil memblokir pandangan Raja Iblis Dutian atau dia pasti akan diiris menjadi dua bagian. Qin Mu mengeluarkan beberapa botol air liur naga untuk membiarkan Chen Wanyun dan sisanya menyembuhkan luka di tubuh mereka. Yun Kuei, Wan Yun, sebotol adalah 10.000 koin kelimpahan besar. Hu Ling mengingatkan dengan niat baik, jika Anda tidak memiliki uang, Anda dapat menulis sertifikat hutang terlebih dahulu. Yu Qinghong telah merencanakan untuk meminta 1 botol air liur naga sebagai cadangan dan dia menjatuhkan pikirannya ketika dia mendengar itu. Dia berpikir dalam hati, dia masih berpikir untuk menagih uang untuk mengobati penyakit. Jauh di dalam dirinya, dia memang sangat picik. Si Yun Xiang juga terluka karena itu dia meminta sebotol air liur naga dari Qin Mu. Dia menarik Yu Qinghong dan kedua gadis itu berlari ke dalam hutan untuk melepaskan pakaian mereka sebelum saling membantu untuk menerapkan obat pada tubuh mereka, mencegah bekas luka tertinggal. Qin Mu mengumpulkan semua orang dan berkata dengan ekspresi serius, misi pelatihan kami telah berubah. Saya harus mengikuti Imperial Preceptor ke perbatasan selatan dan masuk jauh ke wilayah musuh. Luka Imperial Preceptor belum sembuh dan aku harus tetap di sampingnya untuk mengobatinya. Jika Anda ingin kembali, Anda bisa pergi sekarang. Chen Wanyun dan yang lainnya memikirkan titik krusial dan tahu pasti akan ada bahaya di sepanjang perjalanan ini, oleh karena itu, mereka semua sedikit ragu-ragu. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, saya bisa memberi kalian petunjuk untuk kultivasi Anda dalam perjalanan ini. Waktu sebelumnya saya diundang oleh Kanselir Agung Anda dan kuliah saya tidak berlangsung 2 hari. Kali ini aku menatap Akademisi Kekaisaran. Mata orang-orang ini menyala seketika dan Yun Kuei tertawa. Tentu saja kita harus pergi jauh ke perbatasan selatan dan melihat apakah ada ahli dalam pasukan pemberontak. Kita tidak bisa membiarkan para pemberontak ini memandang rendah Imperial College kita. Biksu yang malang akan mencerahkan mereka dengan agama Buddha, mengubahnya menjadi umat Buddha dan berbuat baik. Qin Mu menggelengkan kepalanya diam-diam. Orang-orang ini masih meremehkan bahaya dari perjalanan ini. Ini adalah jalan yang sulit untuk dilalui dan merupakan jalan yang mereka mungkin tidak akan selesai berjalan bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Hidup dan mati kita sekarang sampai pada takdir, mari kita lihat apakah Eternal Peace Imperial Preceptor, orang nomor 1 di bawah dewa, hidup sesuai namanya. Eternal Peace Imperial Preceptor berpakaian ringan dan menuju ke selatan. Nasib si Yun Xiang, Chen Wanyun dan yang lainnya jauh lebih baik daripada Qin Mu. Mereka juga terpesona oleh Raja Iblis Dutian, tetapi mereka tidak menemukan praktisi kuat yang tidak normal seperti Long Jiaonan. Qin Mu menoleh untuk melihat kota Surgi Wave yang semakin jauh. Sekarang pasukan Eternal Peace telah memasuki kota, Long Jiaonan harus mati di tangan tentara, kan? Ada juga Raja Naga dari Dragon Rider Sekte yang harus mati juga. Sayang sekali mantra unik Dragon Rider Sekte hilang. Sekte Gunung Besar mungkin juga musnah seluruhnya. Sayang sekali aku tidak berhasil mempelajari mantra seperti perintah penarikan iblis. Ketika Raja Iblis Dutian dipanggil olehnya, para Taois dari Sekte Gunung Besar telah bergegas dan mencoba menggunakan perintah penarikan iblis untuk mengejar Raja Iblis Dutian kembali ke Dutian. Namun, kemampuan Raja Iblis Dutian terlalu kuat dan memusnahkan mereka dalam satu pukulan. Namun, perintah penarikan iblis adalah mantra yang sangat rumit yang secara khusus digunakan untuk berurusan dengan iblis yang dipanggil keluar. Jika itu dieksekusi oleh orang yang lebih kuat, mereka memang bisa mengejar Raja Iblis Dutian. Kota Surgi Wave berantakan dan para prajurit masih memperbaiki tembok kota. Mereka menyapu puing-puing bangunan yang runtuh dan memindahkannya ke luar kota. Di permukaan sungai, ribuan kapal bergerak dan mengangkut pasukan ke seberang sungai. Tentara tidak berhenti di kota Surgi Wave dan terus menuju ke selatan. Masih ada tentara di kota Surgi Wave yang menangkap sisa-sisa pasukan pemberontak dan mengelilingi gerombolan setan surgawi dari Dutian, menemukan beberapa rakyat jelata yang selamat karena keberuntungan dalam proses itu. Ada tentara mengambil lukisan bandit dan berjalan melalui rakyat jelata yang selamat, membandingkan mereka satu persatu dengan lukisan. Seorang tentara datang ke sisi seorang gadis yang bingung dan berseru pada dirinya sendiri. Gadis ini mengenakan gaun hijau gelap yang digantung sampai kakinya dan rambutnya digulung membentuk sanggul. Dia memiliki fitur yang indah dan bedak di wajahnya ringan. Bibir merahnya seperti 2 mutiara ungu merah dan alisnya yang panjang dan indah sangat bagus. Dengan satu pandangan, orang akan tahu dia adalah seorang wanita muda yang baik dari salah satu keluarga besar di kota Surgi Wave. Prajurit itu memberi 2 pandangan sebelum berjalan di tempat lain. Pandangan gadis itu seperti mata air dan anting-anting giok merah yang berkilau tergantung di telinga kirinya. Tiba-tiba, anting-anting itu bergerak dan meregangkan tubuhnya. Anting-anting itu adalah ular merah kecil yang tergantung di tindik telinganya.
Itu terlihat seperti itu terbuat dari batu giok merah tetapi sebenarnya itu adalah makhluk hidup. Jika Qin Mu ada di sini, dia pasti akan memerintahkan para prajurit untuk menjatuhkan wanita ini. Dia telah melihat sebelum wajah asli Long Jiaonan. Seluruh tubuh Long Jiaonan telah dilihat olehnya ketika dia menumpahkan kulitnya dan tidak ada makeup pada wanita ini yang baru saja merangkak keluar dari kulitnya. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali penampilan wanitanya, dia terlihat sangat berbeda dari tuan muda yang cantik dari Aekte Dragon Rider. Para prajurit saat ini memindahkan mayat-mayat di kota dan melemparkan mereka ke kereta sebelum mendorong kereta untuk menguburkan mereka di luar kota. Long Jiaonan mengikuti di belakang mereka sambil menangis. "Tuan-tuan, apakah mayat ayahku ada di dalam?" Beberapa prajurit berhenti dan berkata, "Gadis kecil, ada terlalu banyak mayat di kota ini, kami tidak tahu yang mana ayahmu. Apakah Anda melihatnya di atas kereta?" Long Jiaonan melihat dan menggelengkan kepalanya. "Tidak." Seorang tentara berkata, "Dia kemungkinan besar berada di gundukan pemakaman di luar kota. Jenderal Yu memerintahkan kami untuk menggali beberapa lubang besar di sana untuk mengubur mayat-mayat itu. Semua mayat dipindahkan ke sana dan mereka belum ditutup-tutupi. Apakah gadis kecil ingin mengikuti kami di sana untuk melihat-lihat?" Long Jiaonan mengucapkan terima kasih dan mengikuti para prajurit ini ke gundukan pemakaman di luar kota. Ada lubang besar yang digali di sini yang dalam puluhan meter dan ribuan mayat ditumpuk di sini. Long Jiaonan mengangkat kepalanya dan melihat puluhan lubang besar seperti itu selain lubang besar di gundukan pemakaman ini. Di samping lubang, ada tentara yang mendorong gerobak ke depan dan membuang mayat ke dalam lubang. Long Jiaonan melihat sekeliling dan tiba-tiba berteriak, "Ayah, ayah, putri ada di sini untuk menemukan Anda, jika Anda dapat mendengar saya, tolong jawab saya." Dia berteriak beberapa kali dan para prajurit itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, wanita ini kemungkinan besar sudah gila. Pada saat ini, suara lemah datang dari lubang besar, "Aku di sini, aku saat ini menumpahkan kulitku tapi aku terlalu terluka." Para prajurit di samping lubang besar tercengang dan seorang petugas tiba-tiba berteriak, "Ada yang salah. Semua orang, bersiaga." Ketika Long Jiaonan mendengar suara ini, dia memberikan senyum tersembunyi, "Xiao Hong." Ular merah yang sangat kecil yang tergantung di telinga kirinya meregangkan tubuhnya dan jatuh dari telinganya. Ketika mendarat di tanah, ukurannya meningkat tiba-tiba dan berubah menjadi ular besar dalam sekejap mata. Gas beracun keluar saat membuka mulutnya dan para prajurit di sekitar gundukan makam runtuh di sana-sini. Ular besar itu merayap seperti angin dan menelan para prajurit satu persatu. Sementara itu Long Jiaonan berjalan ke dalam lubang dan melemparkan mayat ke samping. Dia akhirnya menggali Raja Naga yang dimakamkan di antara mayat-mayat. Putri mengira ayah telah mati. Long Jiaonan tertawa kecil. "Putri?" Raja Naga Sekte Dragon Rider mendengus dingin. Ekspresi Long Jiaonan sedikit berubah dan menundukkan kepalanya, "Anak mengira ayah telah meninggal." Raja Naga itu duduk, "Aku berpura-pura mati dengan pergi ke hibernasi untuk menggertak dewa iblis itu sehingga aku dilemparkan ke gundukan makam ini sebagai mayat. Tidak yakin bagaimana naga merah melakukan." Dia mencubit bibirnya dan mengeluarkan peluit rendah. Tidak lama kemudian, monster kecil, yang tampak seperti ular yang bukan ular, naga yang bukan naga, merangkak keluar dari hutan. Raja Naga menghela nafas lega dan memeriksa luka-luka naga merah. "Naga merah dan aku harus melepaskan kulit kita dan beristirahat selama beberapa waktu. Anak yang baik, saya akan menyerahkan periode waktu ini untuk Anda. Mari kita pergi." Long Jiaonan memanggil ular besar itu dan gas iblis melonjak keluar dari ular besar itu ketika naik ke langit, membawa dua manusia dan satu naga saat itu berderap pergi. Baru sekarang para prajurit di kota Surgi Wave bereaksi, tetapi sudah terlambat bagi mereka untuk mengejar. Siapa yang menciptakan masalah yang menyebabkan kekalahan besar? Raja Naga bertanya, "Berapa banyak dari kita dari sekte penunggang naga yang selamat?" "Hanya kita yang tersisa." Long Jiaonan mendengus dingin. "Saya pernah mendengar para sarjana dari Imperial College menyebutnya sebagai akademisi Qin. Dia adalah orang yang memanggil dewa iblis dan memusnahkan sekte penunggang naga kita. Sayang putra Anda tidak mampu dan membiarkannya lolos. Kami ayah dan anak masih hidup sehingga sekte Dragon Rider tidak dianggap sepenuhnya musnah." Raja Naga berkata dengan dingin, "Selama kita tahu siapa dia, segalanya akan mudah. Permusuhan seperti itu, kita harus membalas dendam. Kita harus merobeknya menjadi ribuan keping." Qin Mu dan yang lainnya mengikuti Imperial Preceptor ke selatan dan tidak lama kemudian, pasukan bergegas keluar dari belakang dan melewati mereka saat mereka menuju ke depan. Mereka terus berjalan dengan kecepatan stabil. Qin Mu mengambil kesempatan untuk meminta saran Imperial Preceptor. Imperial Preceptor adalah orang yang bijak dan siswa memiliki satu hal yang tidak dapat saya pecahkan. Bolehkah saya meminta saran Imperial Preceptor? Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi bertanya dengan heran, "Dari siapa kamu belajar sanjungan? Kamu cukup mahir dalam hal itu." Qin Mu bingung, apakah ini dianggap sanjungan? Yu Qinghong, Yun Kuei,
Chen Wanyun dan yang lainnya mengangguk berulang kali. Bahkan si Yun Xiang mengangguk tanpa henti. Lalu Qin Mu dan para sarjana Imperial College melakukan konsultasi selama perjalanan dengan Imperial Preceptor. Eternal Peace Imperial Preceptor membimbing mereka dengan sabar. Eternal Peace Imperial Preceptor membawa mereka ke perbatasan selatan dan tidak mengambil jalur resmi apapun. Mereka menentukan arah dan terus berjalan yang sekarang membawa mereka ke gunung. Air terjun membentuk kolam dalam yang jernih dan ada uang dengan tanduk bercabang di samping kolam, mengayunkan ekor pendeknya dan memakan rumput-rumput. Ada bintik-bintik putih dengan bentuk bunga plum di tubuhnya. Ketika melihat mereka berjalan, uang itu segera mengangkat kepalanya dan mengukurnya sambil mengambil 2 langkah ke depan. Semua orang berseru tampan secara diam-diam. Uang ini kira-kira seukuran dengan naga kilin, terlihat sangat megah. Uang itu mengepul dari lubang hidungnya dan datang ke sisi kolam. Ada seorang penatua dengan jas hujan yang dirajut di samping kolam dan dia menusuk pancingnya di pantai untuk memancing. Ada seorang anak di samping penatua ini, yang lebih tua dari seorang anak tetapi lebih muda dari seorang remaja. Dia mengambil batu dengan bosan dan melemparkan ke tempat kait penatua itu. Anak ini tidak hanya melempar 1 atau 2 potong, tetapi ia terus melempar. Air terjun ini sangat besar dan arusnya sangat mendesak, bahkan jika ada ikan, mereka tidak akan memakan umpannya. Ditambah fakta bahwa anak ini melempar batu terus-menerus menjadi pertimbangan, penatua ini tidak perlu memikirkan untuk menangkap apapun hari ini. Yu Qinghong menggelengkan kepalanya, anak ini adalah miliknya sendiri, kalau tidak, dia akan memukulnya sampai mati. Siapa yang bisa menanggung ini? Qin Mu mengungkapkan ekspresi bingung dan melihat sekeliling. Ini bukan tempat pemancingan, namun ada pemancing yang lebih tua di sini. Ada seorang anak melempar batu ke kail. Tidak peduli bagaimana dia terlihat, penatua ini sepertinya tidak ada di sini untuk memancing. Di hutan belantara di mana jejak kaki jarang, mereka hanya bisa menghalangi jalan jika mereka tidak memancing. Chen Wanyun dan si Yun Xiang juga memperhatikan sesuatu yang salah dan melihat ke arah preseptor imperial abadi. Biksu Yun Kuei tidak banyak berpikir dan naik untuk bertanya sambil tersenyum. Penatua, bagaimana mungkin ada ikan di sini? Ini pasti cucumu, kan? Dengan cucumu melempar batu terus-menerus, bahkan jika ada ikan, mereka akan ketakutan. Penatua itu mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah yang penuh keriput sambil tersenyum. Kenapa tidak ada ikan? Bukankah ikan itu baru saja tiba? Yun Kuei melihat ke arah kailnya dan tidak melihat ikan. Dia hanya melihat bocah itu masih melempar batu. Eternal Peace Imperial Preceptor maju ke depan dan berkata dengan sinis, meskipun kolam ini tidak besar, ikannya tidak kecil dan akan sulit ditangkap. Saya ingin tahu apakah penatua memiliki kemampuan untuk melakukannya? Penatua itu bangkit dan mengeluarkan pancing dan tali pancingnya. Menempatkan pancing vertikal ke atas di samping pohon besar, ia menurunkan topi jeraminya dan anyaman jas hujan. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada bocah di sebelahnya untuk mundur, pergi ke lereng gunung. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata kepada Qin Mu dan yang lainnya, lewati gunung dan tunggu aku di sana. Elder, sudahkah kamu mewariskan kemampuanmu? Penatua itu mengangguk, saya sudah menurunkan mereka. Bagaimana dengan Imperial Preceptor? Meskipun Qin Mu ingin tinggal dan menyaksikan pertempuran ini yang jarang terlihat, ledakan dari tabrakan eksistensi di tingkat Eternal Peace Imperial Preceptor mungkin bahkan akan lebih ganas daripada Raja Iblis Dutian. Jika dia mengamati pertempuran dari jarak sedekat itu, dia pasti akan mati. Mari kita menyeberangi gunung, kata Qin Mu tegas. Dia membawa semua orang ke gunung yang tinggi ini dan melihat ke bawah. 2 orang di bawah air terjun telah ditutupi oleh kabut dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Bocah yang melempar batu itu sedang menunggang uang besar dan tidak jauh dari mereka. Dia mengedipkan matanya dengan polos, kalian dari Imperial College? Chen Wanyun mengangguk dan bertanya, bagaimana saya memanggil saudara? Muran, Wang Muran. Usianya mirip dengan Qin Mu, tetapi ia menyajikan kemantapan yang berbeda jika dibandingkan dengan Qin Mu. Wang Muran ini sangat aktif dan tidak bisa duduk diam. Dia akan merasa bosan saat dia terdiam. Dia tidak bisa diam bahkan ketika menaiki uang besar, menampar pantat uang untuk melindas. Qin Mu bertanya, dari sekte mana Brother Wang? Modal Gio kecil. Modal Gio kecil? Chen Wanyun, Yun Kuei dan yang lainnya sedikit bingung. Mereka belum pernah Empire dan beberapa sekte skala besar yang tidak kalah dengan 3 tempat suci besar. Namun, modal Giok kecil tidak ada di antara mereka. Qin Mu tertegun. 2 kata, modal Giok, bukanlah kata-kata yang bisa digunakan siapapun. Modal Giok merujuk pada ibu kota di mana Kaisar Surgawi tinggal dan Kaisar Surgawi ini bukan Tuhan dan abadi. Sekte mana yang begitu berani mengambil nama, modal Giok kecil? Ada sangat sedikit orang yang tinggal di tanah suci di modal Giok kecil kita. Mereka semua terutama pria tua dan wanita tua. Tidak banyak yang seusia denganku. Wang Muran berkata, kali ini ada seseorang yang datang berkunjung dan menemukan tuanku. Dia meminta tuanku untuk berkunjung ke Imperial Preceptor,
mengatakan bahwa Imperial Preceptor sedang berjalan di jalan setan dan ingin membasmi semua sekte di dunia. Tuanku awalnya tidak mau melakukannya tetapi sulit baginya untuk menolak permintaan seorang teman, oleh karena itu dia membawa saya keluar untuk melihat-lihat. Sekte di dunia ini sudah hampir diberantas oleh Imperial Preceptor, dan tindakannya memang tidak berbeda dari iblis. Hu Ling bingung, bukankah kita pihak yang benar? Saya merasa tindakan Imperial Preceptor sangat lurus. Wang Muran menggelengkan kepalanya, Anda semua adalah elang dan anjing pemburu dari pengadilan kekaisaran, cakar, dan gigi Imperial Preceptor, memiliki reputasi yang sangat buruk. Qin Mu bingung. Dia merasa tindakan Imperial Preceptor masih baik-baik saja dan benar. Selain itu, Imperial Preceptor juga memiliki aura kebenaran dan semua yang dia lakukan tampak normal dan lurus untuk Qin Mu. Bagaimana itu berubah menjadi jalan setan di mata orang lain? Selain itu, bagaimana mereka, para sarjana kekaisaran, menjadi elang dan anjing dari pengadilan kekaisaran, cakar, dan gigi penguasa kerajaan, memiliki reputasi yang buruk. Benar dan jahat, itu mungkin hanya masalah bagaimana Anda melihatnya. Pikir Qin Mu pada dirinya sendiri. Hu Ling bertanya, Muran, jika tuanmu mati, apa yang akan kamu lakukan? Wang Muran penuh dengan kepercayaan diri sambil menggelengkan kepalanya, tidak ada yang bisa membunuh tuanku, kemampuannya. Pada saat ini, Eternal Peace Imperial Preceptor berjalan mendekat dan berkata kepada Wang Muran, pergi dan ambil tubuh tuanmu. Sebelum dia meninggal, dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah menyerahkan semua kemampuannya kepada Anda. Ini sangat bagus, berkultivasi dengan baik. Wang Muran terpana dan dia tiba-tiba melompat dari belakang untuk berlari menuju air terjun. Sesaat kemudian, ratapannya merambat. Modal Gio kecil sangat luar biasa. Saya pernah mendengar sekte ini yang memiliki beberapa koneksi dengan surga di atas. Nalpis Imperial Preceptor berkata, Li City ada di depan, saya terluka sehingga Anda harus mengambil beberapa ramuan untuk merawat saya. Qin Mu menganggukkan kepalanya, cedera Imperial Preceptor sulit diobati, obat yang saya resepkan pasti akan sangat rumit. Wang Muran membawa mayat penatua dan meletakkannya di belakang Uang. Dia naik Uang dan menyusul Qin Mu, Imperial Preceptor dan sisanya sambil berteriak, Imperial Preceptor, aku akan membalas dendam untuk tuanku. Eternal Peace Imperial Preceptor menoleh ke belakang dan terlihat sangat serius, keahlian tuanmu tidak buruk. Setelah Anda menguasai mereka, turunkan kemampuan kepada murid-murid Anda sendiri dan jangan biarkan kemampuannya mati. Wang Muran berteriak dan awan terbentuk di bawah kaki Uang saat berlari ke langit, secara bertahap menghilang. Seseorang mengundang softy tua ini dari modal Gio kecil untuk menguji air, oleh karena itu dia tentu pantas mati. Eternal Peace Imperial Preceptor menarik kembali pandangannya dan berkata kepada Qin Mu dan yang lainnya, modal Gio kecil adalah tempat misterius yang berdiri jauh dari urusan duniawi. Mereka memiliki latar belakang yang sangat kuno. Bahkan saya hanya mendengar desas-desus tentang modal Gio kecil sebelumnya dan ini adalah pertama kalinya saya bertemu seorang pakar modal Gio kecil. Mereka memang memiliki beberapa cara tetapi mereka ketinggalan zaman. Mereka tidak sering keluar dan tidak bisa menyaksikan kemajuan dalam teknik sekte lain. Sangat mudah untuk ketinggalan zaman dengan membatasi diri di lingkungan tertutup. Ingatlah, Anda tidak akan pernah bisa menjadi ahli jika Anda hanya berkonsentrasi pada kultivasi tanpa memperhatikan apa yang terjadi di dunia luar. Qin Mu dan yang lainnya mengangguk mengakui dan merasa hormat di hati mereka. Penatua memancing ini benar-benar diundang oleh orang lain untuk menguji air? Apakah mereka menggunakan kehidupan penatua ini untuk menguji seberapa dalam air Eternal Peace Imperial Preceptor itu? Kota Li. Pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi telah menginvasi tempat ini dan ketika mereka datang, pertempuran telah berakhir. Pertempuran seharusnya tidak terlalu intens. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat tembok kota masih dianggap lengkap. Tentara Perdamaian Abadi telah langsung mendorong maju dan bertemu tentara pemberontak di luar kota, segera memberantas mereka. Ada elemen Hall of Array, lantai rahasia militer di Imperial College di mana mereka mengajarkan keterampilan pembentukan dan seni perang. Dengan sekte yang berhadapan langsung dengan pasukan Perdamaian Abadi, akhir mereka jelas, pikirnya diam-diam pada dirinya sendiri. Kota Li tidak dihancurkan oleh pertempuran, oleh karena itu, orang-orang di sini masih dianggap aman. Qin Mu datang ke toko ramuan dan mengambil beberapa ramuan dari setiap toko ramuan. Setelah mengunjungi sekitar selusin toko ramuan, hampir setengah hari telah berlalu dan malam tiba. Qin Mu dan sisanya tinggal diamen di kota Li. Hakim Li City telah ditangkap dan dikirim di bawah pengawalan ke pengadilan kekaisaran. Tidak lama kemudian, aroma obat harum keluar dari Yamen dan sekitar 1 jam kemudian, seorang pelayan membawa baskom dan menuangkan baskom ampas obat di trotoar batu. 1 jam kemudian, pelayan itu membawa 1 baskom ampas obat lain dan menuangkannya di trotoar, membiarkan orang menginjaknya. Itu terjadi untuk ketiga kalinya dan 7 cekungan ampas obat dituangkan dalam 1 malam. Setelah fajar, Qin Mu dan sisanya tidak mulai ke selatan sampai setengah hari berlalu.
Di toko ramuan Lee City, ada seorang sarjana parubaya dengan pakaian hijau dan kemeja putih di belakang meja. Dia membalik-balik puluhan resep dan resep-resep ini mencatat beberapa ramuan yang telah direbut Qin Mu dari selusin toko ramuan. Itu tidak benar. Ramuan ini sama sekali tidak berguna. Tumbuhan ini bukan untuk penyembuhan luka. Bocah ini cerdas. Sarjana parubaya mengangkat kepalanya dan tersenyum, seperti yang diharapkan dari dokter ilahi kecil yang terkenal di ibu kota. Anda tidak ingin saya tahu dari herbal seberapa serius cedera Imperial Preceptor. Licik namun, Anda meremehkan saya, guru spiritual Dao Quan. Tuan spiritual, ini ampas obat. Beberapa apotek muda datang dari luar dan masing-masing membawa baskom yang penuh dengan ampas obat. Guru spiritual Dao Quan memeriksa mereka satu persatu. Setelah beberapa saat, dia menghitung sendiri, tabib ilahi kecil ini memang lihai. Dia dengan sengaja mencampurkan ampas obat lain sehingga aku tidak bisa melihat bagaimana Imperial Preceptor dirawat. Namun, untuk memainkan trik semacam ini di depan saya, Anda masih terlalu berpengalaman. Murid, ambil bumbu. Dia mengatakan nama-nama ramuan dan apotek muda segera mengambil ramuan roh. Guru spiritual Dao Quan bergumam pada dirinya sendiri dan mengatur mereka ke dalam kategori. Dia mengubah pengaturan beberapa kali lagi dan memerintahkan murid-muridnya untuk memulai tungku untuk menghaluskan bumbu ketika dia merasa bahwa tidak ada kesalahan. Setelah beberapa jam, guru spiritual Dao Quan melihat obat yang telah dimurnikannya. Obat pertama adalah sup herbal yang intens. Yang kedua adalah salep obat untuk menerapkan secara eksternal untuk menghilangkan racun. Yang ketiga adalah pil semangat yang seukuran ujung jari kelingking. Pil itu berwarna perak dan penuh dengan paku. Hanya dengan sentuhan lembut, seseorang akan tertusuk oleh ki emas yang keluar dari pil semangat. Obat keempat adalah gas putih susu yang telah menetap di dasar tungku. Obat kelima adalah secangkir cairan merah gelap yang menguap sangat cepat. Obat keenam dan ketujuh juga pil semangat tetapi sifat obat mereka berbeda. Master spiritual Dao Quan memeriksa 7 obat-obatan dan ekspresinya sedikit berubah ketika dia berseru dengan kagum, dokter ilahi kecil ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Dengan metode penyembuhannya, semua luka-luka dari Eternal Peace Imperial Preceptor akan sepenuhnya pulih dalam waktu singkat 20 hari, atau tidak lebih dari setengah tahun. Dia membawa 7 obat-obatan dan langsung melompat ke udara, berubah menjadi jejak cahaya di langit. Jejak cahaya ini terbang selama setengah hari menuju perbatasan selatan dan mendarat di kota Dali di perbatasan selatan setelah ribuan mil. Kota Dali adalah kota terbesar di perbatasan selatan. Tempat ini adalah negara saat itu yang menganjurkan doktrin Buddha. Setidaknya ada 3.600 kuil di dalam county, memiliki reputasi surga barat di selatan. Itu kemudian dianeksasi oleh perdamaian abadi. Guru spiritual Dao Quan mendarat di kuil Luoguang yang paling mulia dan berjalan cepat ke kuil. Ada sekitar selusin keberadaan tingkat master kultus di kuil. Mereka semua bangkit. Tuan spiritual Dao Quan ada di sini. Pria yang mengenakan topeng perunggu menyambutnya dan tersenyum. Tuan spiritual Dao Quan pasti membawakan kami kabar baik kali ini. Kamu benar. Guru spiritual Dao Quan mengeluarkan 7 jenis obat-obatan dan menempatkannya dalam barisan. Kali ini Eternal Peace Imperial Preceptor telah bersaing dengan Wanderer Gen dari modal Gio kecil. Meskipun dia telah membunuh Wanderer Gen, dia pasti juga terluka. Memiliki sedikit dokter ilahi di sampingnya dalam perjalanan ini, saya pikir dokter ilahi kecil akan membantu merawatnya. Oleh karena itu, obat yang digunakan akan mengungkapkan keadaan luka-luka Eternal Peace Imperial Preceptor. 7 obat ini adalah obat yang telah disuling oleh dokter ilahi kecil tadi malam. Bisakah semua orang melihatnya? Pejabat tinggi Ma Lianshan bertanya dengan heran, Tuan spiritual Dao Quan biasanya tidak menyerah ke langit atau bumi dan percaya dia adalah orang nomor 1 dalam seni penyembuhan, dan bahkan Raja Racun Kecil harus menyanjungmu. Kenapa Anda memanggil dokter ilahi nakal kecil hari ini? Guru spiritual Dao Quan berkata dengan sungguh-sungguh. Di masa lalu, saya memandang tinggi diri saya sendiri karena tidak ada yang bisa dibandingkan dengan saya dalam hal pengetahuan medis. Mereka hanya dukun yang tahu beberapa resep, itu saja. Bahkan Raja Racun Kecil hanya mewarisi kemampuan Raja Racun Wajah Giok dan tidak memiliki kontribusi sendiri. Lebih jauh lagi, saya membenci karakternya, seseorang yang bahkan akan mengkhianati tuannya membuat saya menahannya dengan jijik. Namun, dokter ilahi kecil ini memang layak atas gelarnya. Dia menunjuk obat pertama dan berkata, ini adalah sup herbal yang diseduh oleh tabib dewa ilahi menggunakan lusinan ramuan. Hanya ramuan beracun saja yang memakan lebih dari setengah sup. Sup herbal ini membantu merangsang jiwa dan menyembuhkan luka pada jiwa. Apakah jiwa Eternal Peace Imperial Preceptor terluka? Seorang lelaki tua terengah-engah, dia memang terluka. Saya telah menggunakan iblis bintang langit murni yang 36 surgawi untuk melukai jiwanya, tetapi dia juga telah melukai saya. Master spiritual Dao Quan berkata, sup herbal ini adalah untuk mengobati luka jiwanya yang tepat seperti yang ia butuhkan. Obat kedua adalah salep.
Apakah Eternal Peace Imperial Preceptor memiliki luka luar yang membawa racun api? Wanita tua lainnya menyeringai, guru spiritual sangat akurat, ada racun api yang tersembunyi dalam teknik saya. Ketika kami menyergap Preceptor Imperial Eternal Peace, aku berhasil mendapatkan serangan di bagian belakang hatinya. Salep dokter ilahi kecil membantu menyingkirkan racun api. Master spiritual Dao Quan menunjuk pada obat ketiga, ada ki emas yang tersembunyi di dalam pil semangat ini yang sangat tajam. Eternal Peace Imperial Preceptor seharusnya menderita beberapa serangga beracun atau racun kayu. Siapa yang menggunakan racun kayu atau serangga berbisa saat melukai Eternal Peace Imperial Preceptor hari itu? Penatua yang lain tertawa, ketika kami bertiga menyerang Imperial Preceptor, aku menggunakan serangga berbisa. Kalau begitu-begitu, guru spiritual Dao Quan melanjutkan, obat keempat adalah teknik mengukus. Eternal Peace Imperial Preceptor mengalami luka-luka di 7 harta ilahinya yang besar sehingga sulit bagi sifat obat untuk menyusup, oleh karena itu dokter ilahi kecil ini mengubah energi obat menjadi gas, mengukus Eternal Peace Imperial Preceptor di pengukus. Master Sekte di kuil Luo Guang tersenyum, kenapa dia tidak dimasak dengan dikukus? Selain itu, masih ada beberapa bahaya tersembunyi yang tidak ditunggangi, oleh karena itu, dokter ilahi kecil ini kemudian menggunakan akupunktur dan moksibusi. Jarum itu kosong dan obat kelima disembunyikan di jarum. Obat ini menguap sangat cepat dan akan meresap ke kulitnya setelah memasuki tubuhnya. Master spiritual Dao Quan menunjuk ke obat keenam dan berkata, obat ini digunakan untuk memperkuat tubuh, untuk memperkuat efek dari perawatan ini. Obat ketujuh adalah suplemen yang digunakan untuk memberi makan tubuh Eternal Peace Imperial Preceptor. Setelah tes ini, saya sudah bisa memastikan tanpa keraguan bahwa Eternal Peace Imperial Preceptor belum pulih. Dia memberikan pernyataan kekaguman dan melanjutkan, namun, memberi dokter ilahi kecil ini waktu sebulan, Eternal Peace Imperial Preceptor akan dirawat kembali ke performa puncaknya dan semua luka-lukanya akan sembuh tanpa ada bahaya tersembunyi yang tertinggal. Pemimpin Istana Passion Parting Palace mengerutkan kening saat dia berkata dengan lembut, semua orang, cedera Imperial Preceptor tampaknya lebih serius dari yang kita duga. Pria yang mengenakan topeng perunggu itu tersenyum, itu karena dia bertemu Wanderer Zhen dari modal Gio kecil. Saya kenal Wanderer Zhen pada masa itu dan memiliki hubungan dekat dengannya. Hanya saja setelah dia pergi ke modal Gio kecil, kami memiliki hubungan yang lebih sedikit satu sama lain. Wanderer Zhen juga berada di puncak realm jembatan ilahi dan tidak jauh lebih rendah dibandingkan dengan Eternal Peace Imperial Preceptor. Guru spiritual Dao Quan berkata, pengembara Zhen dari modal Gio kecil telah meninggal. Eternal Peace Imperial Preceptor membunuhnya. Saya merasakan denyut nadi datang dari gunung ketika saya berada di Li City. Tatapan guru Istana Passion Parting Palace mendarat pada pria dengan topeng perunggu itu, sepertinya ingin tahu wajah siapa itu di balik topeng itu. Kau memanfaatkan persahabatanmu dengan Wanderer Zhen sejak awal untuk mengirimnya ke kematiannya, bukankah begitu? Kamu terlalu licik? Sejak saya bertemu dengan Anda selalu mengenakan topeng dan tidak berani menunjukkan wajah Anda. Anda mengkhianati teman Anda dan menyembunyikan identitas Anda, ini membuat saya sangat khawatir. Jika aku dikhianati olehmu, aku khawatir aku tidak akan tahu siapa yang mengkhianatiku. Istana Master Qiu, kamu bisa tenang, pasti tidak ada yang salah dengan dia. Passion Parting Palace QDI memandang ke arah sumber suara dan melihat orang yang berbicara adalah salah satu dari 3 keajaiban kastil 3 keajaiban, kastil besar Lord Che Zhengli, ayah dari Imperial Consort Che di ibu kota. Setelah dia memberontak, permaisuri kekaisaran Che terlibat olehnya dan sekarang tidak diketahui apakah dia mati atau hidup di istana yang dingin. Istana Passion Parting Palace berkata dengan acuh tak acuh, benar-benar tidak masalah? Hanya karena kamu bilang begitu? Kastil Lord Che, jangan lupa kau juga kerabat keluarga kerajaan. Ekspresi Che Zhengli sedikit berubah dan hendak mengatakan sesuatu ketika seorang wanita tua tertawa, Tuan Istana, tidak ada masalah dengan identitas orang ini. Wanita tua yang berbicara ini adalah salah satu dari 3 praktisi kuat dari generasi lama yang telah menyerang Preceptor Imperial Perdamaian Abadi. Sejak itu dia mengatakan tidak ada masalah, Passion Partion Palace hanya bisa menahan diri. Karena Eternal Peace Imperial Preceptor masih menderita dari cedera seriusnya, haruskah kita memberinya waktu untuk memulihkan diri? Pria topeng perunggu melihat sekeliling dan bertanya, dia memerintahkan He Xiaopeng untuk datang dan memberi kami 2 pilihan. Sudah waktunya bagi kita untuk membuat keputusan. Pilihan mana yang harus kita pilih? Eternal Peace Imperial Preceptor datang dengan agresif. Dia membawa 4 dari 8 pilar negara dan masih ada Grand General yang memahkotai Angkatan Darat, Grand General of Cherishing Transformation, Duke Wei dan bahkan beberapa pejabat tinggi peringkat pertama di antara mereka. Jika kita menghadapi mereka secara langsung, kita pasti tidak bisa menang. Pejabat tinggi Ma Lianshan berkata, maafkan keterus-terangan saya, sekte pasti akan memenangkan pertempuran dunia bela diri tetapi kekaisaran perdamaian abadi adalah tingkat yang lebih tinggi dalam perang-perang di medan perang.
Dalam hal itu, mengapa kita harus mengambil kelemahan kita untuk melawan kekuatan mereka? Mengapa tidak mengambil kekuatan kita untuk melawan kekurangan mereka? Semua orang mengangguk. Passion Partion Peles, guru tiba-tiba berkata, ini mengingatkan saya pada pertempuran 200 tahun yang lalu. Saat itu ada banyak praktisi kuat dari sekolah teknik pertempuran dengan berbagai kultivasi. Itu mampu bersaing dengan sekolah kontrol pedang dan sekolah mantra. Pada saat itu, sekolah teknik pertempuran melawan sekolah kontrol pedang dan sekolah mantra sampai mati setiap hari dan seberapa dahsyatnya mereka saat itu. Tapi sekarang, lihat sekolah teknik pertempuran kami lagi, di mana para ahli? Kemana mereka pergi? Semua orang terdiam. Para ahli dari sekolah teknik pertempuran sebagian besar telah mati dalam suatu debat dengan Eternal Peace Imperial Preceptor. Sejak saat itu, sekolah teknik pertempuran hancur dengan tersandung. Dalam beberapa tahun terakhir, sekolah teknik pertempuran sudah mulai bergabung dengan sekolah lain dan jarang ada orang yang mengolah teknik pertempuran murni. Dalam perdebatan itu, sekolah teknik pertempuran dilumpuhkan hanya dengan Eternal Peace Imperial Preceptor saja. Passion Partion Peles berkata dengan acuh tak acuh, apa perbedaan antara situasi sekarang dan kemudian? Pada waktu itu sekolah teknik pertempuran berpikir mereka adalah orang nomor satu di dunia dan akan benar-benar menghancurkan sekolah pengendalian pedang dalam debat ini, oleh karena itu banyak praktisi kuat dari sekolah teknik pertempuran pergi ke ibu kota untuk menantang Eternal Peace Imperial Preceptor. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia melihat sekeliling, jika kita pergi sesuai dengan aturan dunia bela diri dengan Eternal Peace Imperial Preceptor, bukankah kita akan berakhir seperti mereka? Pria topeng perunggu itu terdiam beberapa saat sebelum bertanya, ide cemerlang apa yang dimiliki Master Peles Qiu? Passion Partion Peles mengangkat tangannya dan menjawab, Eternal Peace Imperial Preceptor berpikir kita akan melawannya sesuai dengan aturan dunia bela diri, tetapi kita sebenarnya tidak akan mengikuti aturan dunia bela diri. Pertama-tama kita akan memberinya lokasi dan ketika dia mencapai, kita semua akan pergi dan mengakhiri ini dengan membunuhnya. Telapak tangannya menebas saat dia berkata dengan dingin, Kekaisaran Perdamaian Abadi hanyalah sebuah negara kecil dan bagi mereka untuk dapat memiliki apa yang mereka miliki saat ini, sebagian besar upaya terletak pada Eternal Peace Imperial Preceptor. Dia sudah menjadi legenda yang dihormati oleh para pejabat sipil dan militer di pengadilan kekaisaran. Jika dia ingin memberontak, dia hanya perlu mengangkat tangan dan kaisar harus menyerahkan tahtanya. Jika kaisar tidak menyerahkan tahtanya, ia akan dibunuh dan seluruh keluarganya akan dimusnahkan. Jika Eternal Peace Imperial Preceptor meninggal, Eternal Peace Empire tidak akan sulit untuk ditangani ketika mereka tidak memiliki pemimpin, oleh karena itu kita harus menggunakan cara-cara yang tidak bermoral. Kita tidak bisa mengikuti aturan dunia persilatan. Master Qiu benar. Semua Master Sekte di Kui Luo Guang setuju. Hanya beberapa dari mereka yang merasa tidak nyaman melawan aturan dunia bela diri tetapi mereka tidak menentangnya. Menyerang Preceptor Imperial Eternal Peace bersama-sama dan tiga tetua menyergap Preceptor Imperial Eternal Peace waktu sebelumnya adalah dua hal yang berbeda. Ketika tiga tetua menyergap Preceptor Imperial Eternal Peace saat itu, Preceptor Imperial Eternal Peace terletak di pasukan 10.000 orang, memiliki banyak praktisi kuat di sampingnya, sehingga tiga tetua tidak melanggar aturan apapun dari dunia bela diri. Padahal saat ini, mereka sebenarnya merobek aturan dunia bela diri dan menginjak-injaknya. Dengan tindakan ini, aturan akan dilanggar, meninggalkan bencana yang akan turun dalam sejarah. Master Spiritual Dao Kuan menggelengkan kepalanya secara diam-diam, mereka telah membawa metode pertempuran yang sulit dari pengadilan kekaisaran ke dunia bela diri. Aku khawatir kita tidak bisa kembali ke dunia persilatan di masa lalu. Di Sunlight City, Qin Mu mengikuti pola yang ditetapkan dan memperlakukan Eternal Peace Imperial Preceptor lagi. Ketika mereka sampai di Mountain City, dia memperlakukannya sekali lagi. Semua pasukan maju bersama dan telah mencapai bagian depan Daxiang, menyerbu kota dan mengambil alih wilayah, menyapu segala yang ada di depan mereka. Ada banyak genangan air di selatan tetapi tidak ada parit seperti Surging River, oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk bertahan melawan pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Pada hari kelima, Qin Mu dan yang lainnya datang ke Exit City dan Exit City juga telah diambil alih. Tepat ketika mereka memasuki kota, mereka melihat seorang pengemis mengenakan pakaian compang-camping yang ditutupi dengan tambalan yang memegang mangkuk yang pecah dan menopang dirinya dengan tongkat. Ketika dia mendatangi mereka, Biksu Yun Kuei merogoh sakunya untuk melihat apakah dia punya uang receh. Hu Ling-er mengeluarkan banyak koin dan menyerahkannya kepada Yun Kuei. Yun Kuei mengucapkan terima kasih dan meletakkannya di mangkuk pengemis tua. Pengemis tua itu mengocok mangkuknya dan koin di dalamnya bergetar ketika dia menyeringai, "Anda semua adalah orang-orang baik, Anda akan memiliki banyak anak dan kemakmuran besar. Imperial Preceptor, mungkin aku mengganggu kamu untuk menuju ke Daxiang. Di kota Daxiang, pilihan kedua, para pahlawan dunia ini akan menemui Imperial Preceptor di sana. Kami akan menunggu kedatanganmu."
Eternal Peace Imperial Preceptor memberinya pandangan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mengapa kalian tidak bisa menunggu beberapa hari lagi? Jika Anda menunggu beberapa hari lagi, pasukan saya akan dapat turun ke Dali dan bertemu dengan apa yang disebut pahlawan dunia ini di Dali, melemparkan tubuh mereka ke Laut Selatan untuk memberi makan ikan, menyelamatkan kami dari kesulitan untuk mengubur mereka, bukankah lebih baik?" Pengemis tua itu tertawa terbahak-bahak dan sebenarnya ada 7 suara gerbang yang terus-menerus terbuka dari tubuhnya. Auranya naik secara dramatis dan kultivasinya padat. Rohnya seperti dewa yang memandang dengan jijik semua makhluk hidup. Itu adalah roh yang tidak tampak seperti dia hanya bertahan hidup karena orang memberi sedekah dan seperti dewa yang disembah oleh semua makhluk hidup. Imperial Preceptor adalah pahlawan seperti biasanya, kota Daxiang, aku akan menunggu kedatanganmu. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar suara, "Tunggu." Pengemis tua itu berjongkok dan menoleh ke belakang untuk melihat Qin Mu dengan wajah bingung. Tanpa perubahan ekspresi, Qin Mu berkata dengan lembut, "Ling Er, ambil kembali uang itu. Dia jauh lebih kaya dari kita." Hu Ling Er segera maju dan mengambil koin kelimpahan besar dari mangkuk yang pecah. Pengemis tua itu langsung marah, "Anda punya wajah untuk mengambil kembali sedekah yang Anda berikan kepada seorang pengemis? Kamu impoten. Impoten." Pengemis Bao memarahi kita. Hu Ling Er menoleh ke belakang dan bertanya, "Tuan muda, apa yang impoten?" Qin Mu berkata, "Impoten berarti Anda tidak bisa mengandung anak." Dia benar-benar memarahi kita. Hu Ling Er marah dan meludahi wajah pengemis tua itu. Pengemis tua itu tidak menghindarinya dan hanya tertawa kecil, "Rubah kecil, kau sudah mati karena memprovokasi aku." Setelah dia selesai, dia mendobrak udara dalam sekejap. Hu Ling Er meludah, "Beraninya kau memarahi dan mengutukku setelah menipu uangku, kau impoten." Imperial Preceptor berkata, "Anda harus lebih berhati-hati, itu sekte Master Kidayou dari sekte pengemis. Pengemis sekte biasanya picik dan mahir dalam seni jahat. Jika tidak ada sedekah yang diberikan, mereka akan membuat keributan di depan toko-toko atau menggunakan seni jahat untuk menyakiti orang." Qin Mu mengedipkan matanya dan tersenyum, "Imperial Preceptor, kita tidak jauh dari Daxiang dan itu cukup bagi kami untuk mengirimmu ke sini. Kita harus kembali ke Imperial College." Imperial Preceptor menjawab tanpa ekspresi, "Tidak, Anda harus mengikuti saya ke Daxiang." Qin Mu sakit kepala. Ketika semua orang sudah tenang, dia pergi sendiri dan datang ke ruang judi di Exeat City. Dia menemukan pemilik sarang dan memerintahkan, "Lewati perintahku, biarkan 360 ruang pemujaan suci kita tampil menggunakan bendera teleportasi mereka." "Tunggu!" Suara Si Yunxiang datang dari belakang Qin Mu. Qin Mu berbalik untuk melihat dan melihat Si Yunxiang berjalan mendekat. Rasa malu di masa lalu telah lenyap dengan jejak saat dia berkata dengan dingin, "Tuan Kultus Suci, jika kamu melakukannya, kamu akan menyeret kultus suci kita ke dalam bahaya juga. Jika kultus suci kita memiliki kecelakaan, siapa yang akan bertanggung jawab?" Qin Mu membalikkan tubuhnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saintes, aku penguasa sesat." Si Yunxiang tersenyum manis, Saintes Si Yunxiang memberi hormat kepada Master Kultus. Wajahnya berubah dingin, "Jika guru pemujaan membiarkan kultus suci kita membantu Imperial Preceptor, tidak peduli apakah pengajar kekaisaran perdamaian eternal menang atau kalah, pemujaan suci kita akan kehilangan semua reputasi kita di dunia perang. Kami akan diejek dan dipandang sebagai musuh oleh sekte lain. Kita tidak akan memiliki pijakan di dunia ini." Qin Mu menggelengkan kepalanya, "Sekte suci sudah menjadi sekte iblis surgawi, jadi reputasi apa yang kita miliki? Orang tidak akan memberi Anda pijakan, kami harus berjuang sendiri. Ini adalah kesempatan langka dan jika kultus suci tidak mengambil bagian, kita benar-benar tidak akan memiliki pijakan." Si Yunxiang memprotes, "Bagaimana jika Eternal Peace Imperial Preceptor meletakkan tangannya di surga Saint suci kita setelah dia berurusan dengan semua sekte di dunia ini? Bisakah kamu bertanggung jawab untuk itu?" Qin Mu meliriknya, "Saya akan bertanggung jawab?" Ekspresi Si Yunxiang berubah lagi dan dia tiba-tiba tersenyum ringan, "Kamu adalah guru pemujaan, jadi sudah sewajarnya kamu mengambil keputusan." Si Yunxiang tidak akan mengatakannya lagi. Namun, jika guru pemujaan suci membuat langkah yang salah dan membiarkan pemujaan suci kita jatuh ke dalam bahaya, mungkin guru pemujaan mungkin adalah guru pemujaan suci kedua yang terbunuh oleh orang suci. Qin Mu mengerutkan kening. Master kultus suci surgawi iblis benar-benar posisi berbahaya yang bisa dibunuh setiap saat karena kesalahan. Si Yunxiang berkata dengan malu-malu, "Guru kultus sebelumnya meninggal karena bejat dan guru kultus saat ini dipukuli sampai mati hidup-hidup oleh orang suci, reputasi mereka berdua tampaknya tidak baik." Qin Mu menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, "Suci, Anda mungkin jatuh kembali. Turunkan perintah saya, ke 360 Master Aula untuk tampil sekaligus menggunakan bendera teleportasi. Juga undang kedua penjaga itu juga." Pemilik sarang judi membungkuk, "Sebagai perintah Tuan Sekte." Qin Mu berjalan keluar dari sarang judi dan Si Yunxiang berdiri di luarnya.
Ketika dia melihat dia berjalan keluar, dia mencibir, dipukuli sampai mati hidup-hidup. Qin Mo menatapnya dan berjalan ke depan. Apakah Anda mengikuti atau tidak? Si Yun Xiang menyusulnya dan memutar matanya. Apakah Tuan Sekte ingin menempatkan kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar terlebih dahulu, jika itu hilang setelah Tuan Sekte meninggal? Qin Mo berhenti di langkahnya dan berbalik, berbicara dengan nada serius. Kakak, kau bukan lawanku. Jika penilaian saya salah, kedatangan Anda untuk membunuh saya hanya akan mengakibatkan saya terbunuh. Kamu. Dia menggunakan ki vital untuk menggambar segitiga di langit, dan kemudian menggambar garis lurus di tengah. Ini kamu. Dia kemudian menggambar garis lurus lainnya. Ini aku. Tidak peduli seberapa lebar sudutmu, garismu tidak akan sepanjang milikku. Kotak pedang di belakang si Yun Xiang mengaduk-aduk dan suara-suara bergemerincing datang dari dalam ketika dia tersenyum manis. Bagaimana kita tahu jika kita tidak pernah mencoba? Qin Mo meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya saat dia berjalan maju. Tidak perlu untuk mencoba. Di dunia yang sama, tidak ada yang menjadi lawanku, bukan kamu, bahkan Imperial Preceptor. Dia berhenti di langkahnya dan memandang ke langit dengan sedikit kesepian. Aku tubuh Overlord. Qin Mo menunduk dan mendesah, satu-satunya tubuh tuan di dunia. Si Yun Xiang tertegun dan ingin bergerak namun dia terguncang oleh sikapnya yang mengesankan. Itu adalah aura kesepian karena tidak terkalahkan. Tubuh Overlord? Konstitusi macam apa itu? Apakah itu lebih kuat dari 4 tubuh roh besar? Dia berpikir pada dirinya sendiri, bisakah Patriark memilihnya sebagai guru pemujaan dan bukan aku karena dia adalah tubuh Overlord? Si Yun Xiang menenangkan diri dan mengangkat matanya untuk melihat Qin Mo yang telah berjalan jauh. Aku tidak akan lebih lemah daripada yang disebut tubuh tuan. Para wanita dari keluarga si kami adalah pembunuh tuan kultus yang lahir alami. Jika orang suci dari generasi sebelumnya dapat membunuh Master Sekte sebelumnya, saya juga bisa melakukannya. Mereka tiba di Float County pada hari berikutnya dan Float County sudah diambil alih selama 2 hari. Ketika seorang tentara melihat Imperial Preceptor, ia segera melaporkan, Imperial Preceptor, ada banyak orang yang membawa bendera yang telah tiba di kota. Orang-orang membawa bendera. Eternal Peace Imperial Preceptor dan bergumam sejenak sambil melihat Qin Mo. Dia kemudian berkata, abaikan mereka. Ada berapa banyak dari mereka? Sekitar selusin. Mereka semua memakai topi bambu untuk menutupi wajah mereka dan mereka memiliki senjata berbeda yang dibungkus rapat dengan kain. Mereka tidak terlihat seperti orang baik. Pada hari ketiga, mereka datang ke Clear River County dan ada juga banyak orang yang membawa bendera yang datang ke Clear River County. Ada sekitar 50 hingga 60 orang, lebih banyak dari kemarin. Pada hari keempat di kota kabut tersembunyi, beberapa ratus orang membawa bendera muncul di kota. Qin Mo tidak menjelaskan dari mana orang-orang ini berasal dan mengapa mereka datang ke sini, dan Eternal Peace Imperial Preceptor tidak bertanya tentang hal itu. Pada hari kelima, mereka berjalan keluar dari rumah pejabat dan bersiap untuk menuju Daxiang. Tepat ketika mereka berjalan keluar dari Yamen dan datang ke jalan, mereka melihat seseorang yang aneh, yang mengenakan topi bambu dan membawa senjata yang dibungkus dengan kain, berdiri dari gerbang Yamen, mengikuti di belakang mereka. 2 langkah ke depan, orang lain berjalan keluar dari gang di samping mereka. Orang itu juga mengenakan topi bambu yang didorong ke bawah. Di tangannya ada senjata yang dibungkus kain. Seorang lelaki kekar lainnya yang mengenakan topi bambu di samping jalan juga berdiri dan membawa karung kain untuk mengikuti mereka. Sebelum mereka berjalan keluar dari kota kabut tersembunyi, ada beberapa ratus orang aneh yang berpakaian serupa mengikuti mereka. Ada laki-laki, perempuan, tua dan muda. Chen Wanyun, Yu Qinghong dan yang lainnya berbalik untuk melihat dan merasa tidak nyaman. Semua orang ini memakai topi bambu dan didorong pada jarak yang cocok di belakang. Mereka tidak ingin mengungkapkan wajah mereka dan mereka tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Mungkinkah orang-orang yang membawa bendera? Di mana bendera mereka? Yun Kuei bergumam. Preseptor Imperial Perdamaian Abadi masih tetap acuh tak acuh, dan dia tidak memperhatikan beberapa ratus orang di belakangnya. Ketika mereka mencapai kota kabut tersembunyi, ada punjung tidak jauh dari gerbang kota. Ada 2 tetua yang menjual teh di bawah punjung, 1 laki-laki, dan 1 perempuan. Ketika mereka berjalan, kedua tetua itu mengangkat kepala dan menyapa, para tamu yang terhormat, bagaimana dengan secangkir teh? Biksu Yun Kuei bergumam, mengapa kita harus minum teh ketika kita baru saja turun ke jalan? Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, aku haus. Setelah mengatakan itu, dia duduk di punjung dan meminta secangkir teh. Qin Mo juga duduk. Kedua tetua itu juga duduk masing-masing. 4 orang duduk di 4 sisi meja, masing-masing memiliki secangkir teh di depannya. Chen Wanyun, Yu Qinghong dan yang lainnya juga ingin maju tetapi mereka memperhatikan bahwa mereka tetap di tempat yang sama tidak peduli berapa banyak mereka bergerak maju. Punjung itu sangat dekat dengan mereka namun setelah puluhan langkah, mereka masih tetap di tempat mereka. Semua orang tercengang dan berlari cepat menuju punjung dengan tergesa-gesa.
Kecepatan mereka sangat cepat namun mereka selalu beberapa meter dari Punjung. Punjung yang terlihat dekat dengan mereka ini sepertinya berjarak ribuan mil. Setelah beberapa saat, Qin Mu dan Eternal Peace Imperial Preceptor menyelesaikan teh mereka dan Eternal Peace Imperial Preceptor berdiri untuk membungkuk. Pria tua dan wanita tua itu juga berdiri untuk membungkuk. Keduanya berjalan keluar dari Punjung dan Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, "Mari kita pergi ke Daxiang." Semua orang memiliki ekspresi bingung tetapi mereka masih mengikuti mereka. Yu Qinghong berbalik untuk melihat dan melihat beberapa ratus orang aneh mengenakan topi bambu tidak mengikuti mereka. Mereka malah duduk di luar Punjung, masing-masing membawa secangkir teh di tangan dan meminumnya diam-diam. Itu pemandangan yang aneh. Apa sekelompok orang aneh, kata Hu Ling'er. Si Yun Xiang datang ke sisi Qin Mu dan bertanya dengan suara rendah, "Sudah selesai?" Qin Mu mengangguk, "Kamu akan tahu kalau begitu."